klasifikasi. Baik, kita awali diskusi kita malam ini dengan membaca Ummul Quran Surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan kita selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan ilmu yang bermanfaat. Ala hadhihi niyya wa ala kulli niyatin shalihin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Baik, malam ini kita masuk ke sesi ke-7 dari kelas ini. Masih sisa satu lagi insya Allah ya, pertemuan yang akan datang. Kali ini kita akan membahas tentang hierarki dan klasifikasi ilmu dalam peradaban Islam. Ya sebenarnya hampir sama, cuma istilahnya saja ya. Sebenarnya sih maknanya ya itu juga lah. Hierarki ya maksudnya juga nanti ada klasifikasi ilmu. Dan pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan tentang ini sebagian dan kepentingannya untuk apa kita memahami hierarki dan klasifikasi ilmu ini ya. Jadi hierarki ilmu ini kadang disebut juga klasifikasi. Ya, kadang ada yang menyebutnya hierarki ya, karena memang ada hierarkinya. Ya, artinya bahwa begini, bahwa yang namanya ilmu itu memang tidak sama. Ya, ilmu itu berbeda-beda. Nah, oleh karena itu ada hierarkinya, ada tempatnya masing-masing. Nah, kalau kita meletakkan ilmu sesuai dengan tempatnya yang benar, nah, itu adalah bukti bahwa kita mengamalkan adab terhadap ilmu. Ya, tapi kalau kita menganggap bahwa ilmu itu semua sama saja, ya tidak ada bedanya, setara, nah, berarti kita tidak memahami tempat ilmu-ilmu itu. Ya, padahal masing-masing ilmu itu punya kekhasan, ya, punya tempat dan seterusnya. Nanti kita akan lihat ya. Ya, jadi kadang hierarki disebut juga dengan klasifikasi. Ya, ada yang menggunakan istilah hierarki, ada yang menggunakan klasifikasi ilmu. Nah, ini adalah bagian dari adab terhadap ilmu. Jadi kalau kita tadi ya, kalau kita memahami adab ilmu, jadi adab ilmu itu bukan cuma sebatas kepada orang. Ya, jadi misalnya ada anak-anak cium tangan, ya, cium tangan sama gurunya, yaitu bagian adab dari ilmu. Tapi bukan cuma itu yang dikatakan adab ilmu itu. Ya, adab ilmu itu adalah adab terhadap ilmu secara khusus dan banyak sebenarnya adab kita kepada ilmu. Nah, ini salah satunya ya. Nah, makanya setiap ilmu itu harus diletakkan di tempatnya masing-masing yang benar. Ya, ada ilmu ini, ada ilmu itu, ya. Ini mana yang lebih tinggi, mana yang lebih rendah, nah, dan seterusnya. Itu ada prasyarat ya. Kalau di dalam dunia kampus mungkin kita mengenal ada ilmu prasyarat. Jadi sebelum belajar ini harus belajar ini dulu, ya. Sebelum masuk ke jenjang ini harus lulus yang ini dulu dan seterusnya. Itu adalah bagian dari hierarki. Nah, ini pemahaman yang benar tentang hierarki atau klasifikasi ilmu ini menjadi satu ikhtiar untuk memperbaiki dunia pendidikan. Ya, jadi kalau kita paham, insya Allah bisa ya kita perbaiki minimal dari lembaga kita, nah, minimal ya, atau minimal dari rumah kita masing-masing, ya, sehingga kita coba mulai perbaiki pendidikan yang ada di rumah kita.
untuk kita dan anak-anak kita dulu deh, ya. Kalau secara nasional, wah itu lain lagi urusannya tuh, ya. Mungkin nunggu Ustadz Adian jadi Menteri Pendidikan dulu, ya, baru bisa. Ya. Ntar saya bantuin nyusunnya ya. Tapi kalau sekarang udahlah kita perbaiki yang di rumah masing-masing dulu supaya apa? Supaya baik ya. Nanti lama-lama kalau udah di rumah baik semua, kan akan membentuk satu komunitas yang baik sehingga akhirnya kurikulumnya itu bisa dipakai semuanya. Ya, lama-lama menterinya juga ikut nanti. Ya. Di Indonesia, di Malaysia juga boleh lah nanti, ya. Allah Ustaz, insyaallah. Ya, kemudian di sini banyak ya hierarki atau klasifikasi ilmu itu sangat banyak. Tapi di sini, maksudnya di sini di sesi kali ini, saya hanya akan membahas sebagian saja, ya. Karena kalau dibahas semua panjang, ya. Tapi sebagian ini pun mudah-mudahan cukup memberi gambaran tentang bagaimana para ulama kita telah merumuskan ya ilmu dan berusaha meletakkan sesuai dengan tempatnya masing-masing, ya, sehingga jadi panduan buat kita ya, ketika kita ingin menyusun kurikulum pendidikan untuk kita, untuk keluarga kita, untuk lembaga kita dan yang lain-lain ya. Oke, nah ini yang kemarin pekan lalu juga saya sampaikan ya, bahwa rusaknya kurikulum pendidikan Islam saat ini karena memang hilangnya hierarki ilmu dalam tradisi Islam. Ya, makanya Profesor Osman Bakar sampai nulis disertasi tentang klasifikasi ilmu ini. Ini kan disertasi beliau nih, ya, Classification of Knowledge in Islam, ya, di bawah bimbingan Prof. Syed Husin Nasr. Ya, ini beliau nulis ini membandingkan 3 klasifikasi ilmu, ya, dari 3 ulama, ya. Oke, kita langsung masuk ke klasifikasi ilmu yang ada. Pertama, klasifikasi ilmu yang boleh dibilang paling tua. Ya. Menurut Prof. Alatas, klasifikasi ilmu berdasarkan fardu ain dan fardu kifayah ini adalah klasifikasi ilmu yang paling awal. Ya, karena berdasarkan hadis Nabi bahwa ilmu itu wajib dicari. Ya, thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin. Ya, menuntut ilmu itu fardu. Ya, fardu. Bahkan kalau kita maknai bukan cuma fardu. Waktu saya ngaji sama guru saya bilang ini faridotun artinya sangat fardu, sangat wajib. Kenapa? Nah, ini ada huruf ta di belakang. Itu kata faridotun. Ya, kalau orang belajar bahasa Arab itu taknya bermakna lil mubalaghah, artinya sangat ditekankan. Jadi nuntut ilmu itu bukan cuma wajib, tapi sangat wajib. Ya, ilmu itu sangat wajib ala kulli muslimin, atas tiap muslim, laki-laki. Nah, perempuan wajib nggak? Sini sebutnya cuma muslim. Nah, muslimah wajib apa enggak? Wajib juga, ya, gitu ya. Kan nggak disebut muslimah, ya. Kalau kata orang feminis nih bias gender nih, ya, karena nggak disebut muslimah ini, ya. Masa yang disebut cuma muslim aja sih? Berarti muslimah tidak wajib dong nuntut ilmu. Nah, itu kalau nggak ngerti bahasa Arab gitu tuh. Padahal kalau orang yang ngerti struktur bahasa Arab, ini namanya min babil iktifa. Ya, jadi disebutnya satu aja, tapi maksudnya keseluruhan, ya. Keseluruhan baik laki maupun perempuan. Jadi yang wajib nuntut ilmu siapa? Laki wajib, perempuan juga wajib. Nah, ini kesetaraan. Nah, bukannya bias gender, mas, setara. Jadi yang namanya nuntut laki-laki wajib, ya perempuan juga wajib. Jadi nggak ada dibedakan. Ya, bahkan istri Nabi ada yang sangat pintar ya, Aisyah. Aisyah itu termasuk istri Nabi yang paling hebat, alim, ya, alimah, bahkan boleh dibilang dia termasuk salah satu sahabat perempuan yang bisa berfatwa. Ya, karena banyak sekali sahabat-sahabat bertanya kepada Aisyah, ya, khususnya tentang fikih rumah tangga. Fikih wanita tuh biasanya nanya ke Aisyah, karena dia yang tahu. Ya, bagaimana sehari-hari Nabi, bagaimana sehari-hari di dalam keluarga. Ya. Nah, dari kata faridotun ini, nah, kemudian para ulama menyebut bahwa berarti ilmu itu ada yang fardu. Nah, fardu itu ada 2.
Ada fardu ain, ada fardu kifayah, gitu kan? Fardu ain artinya kewajiban setiap individu. Ya, kalau dibilang fardu ain berarti kalau tidak dipahami oleh satu orang maka dia berdosa, meskipun orang lain sudah paham. Nah, sementara yang fardu kifayah itu kewajiban bukan setiap orang, tapi perwakilan saja. Andaikan sudah ada orang yang memahami ilmu itu, satu saja, nggak usah banyak-banyak, maka sudah cukup. Ya, sudah cukup. Tapi kalau tidak ada yang mempelajari sama sekali, dosa semua itu, ya, dosa rame-rame itu. Ya, jadi kewajiban ini mesti dipenuhi, ya, baik yang fardu ain maupun yang fardu kifayah, dua-duanya harus ada yang mempelajari. Oke. Nah, kalau kita mau lihat pembahasan tentang ilmu yang fardu ain, fardu kifayah, yang agak luas itu di kitab Ihya Ulumuddin Imam Ghazali. Ghazali itu bahas luas. Ya, apa saja kategori ilmu yang masuk kategori fardu ain, apa saja yang masuk kategori ilmu fardu kifayah. Ya. Meskipun kalau pada hari ini kita kaji lagi, bisa jadi ada penyesuaian, ya, dinamis, karena sifat ilmu ini meskipun dikata fardu ain, fardu kifayah, itu tidak statis, ya, dia dinamis sekali, sehingga zaman sekarang ini bisa jadi tantangannya berbeda, sehingga mana-mana yang masuk kategori fardu ain, fardu kifayah juga mengalami penyesuaian sesuai dengan tantangan yang ada. Ya. Oke, kemudian misalnya berikutnya, nah ini komentar Prof. Alatas nih, dalam bukunya Risalah untuk Kaum Muslimin, ya, Prof. Alatas sangat keras, ya, boleh dibilang mengkritik orang-orang yang tidak paham konsep fardu ain dan fardu kifayah, ya, gitu. Jadi kesilapannya yang terbesar adalah penyamarataan jenis-jenis ilmu dalam Islam. Di tengah, ya, di tengah nih, yakni yang fardu ain dan yang fardu kifayah, sehingga tiada lagi jelas perbezaan. Nah, ini kalau orang Malaysia nih, Bu Asmahan biasa baca perbezaan, ya, berbeza, berbeda. Kalau kita berbeda, nih bahasa sana berbeza. Mungkin terpengaruh dengan logat dari Pakistan, ya. Bahasa Melayu salah satunya terpengaruh mungkin dengan logat Pakistan. Ya, perbezaan asal dan nilai antaranya, tetapi disamarkannya keduanya menjadi kabur yang mana satu mana, karena cara gaya pendekatan yang fardu kifayah telah dikedudukannya pada yang fardu ain. Jadi ya ini salah satu kesilapan, ya, kesilapan itu apa? Kekeliruan, ya, kesalahan terbesar yang terjadi pada umat Islam pada hari ini adalah penyamarataan. Nah, ini loss of adab ini. Ya, kalau semuanya disamaratakan dalam Islam itu loss of adab, karena dia tidak pada tempatnya. Dia harusnya berbeda tempatnya, tapi disamakan, ya, disetarakan. Nah, berarti dia salah. Nah, itu yang bikin jadi rusak, ya. Kenapa peradaban kita masih mengalami problem, karena ya, ada yang tidak paham, ya. Ini yang dikatakan dengan ilmu fardu ain dan fardu kifayah. Oke, kemudian, nah, kalau kita baca kitab Ta'limul Muta'allim, nah ini kitab yang sangat fenomenal, ya, kitab yang sangat terkenal, ya. Kalau di dalam kitab Ta'limul Muta'allim, beliau Imam Az-Zarnuji, ya, membaginya bukan dengan ilmu fardu ain dan fardu kifayah, tapi dengan istilah ilmu hal. Ya, kemudian ada juga ilmu fardu kifayah dan satu lagi ilmu haram. Nah, ini esensinya sama, ilmu hal. Ilmu hal itu ilmu fardu ain. Cuma memang penggunaan bahasanya saja. Karena ya, ilmu hal itu kan maksudnya hal itu adalah keadaan kita. Itu namanya ilmu hal. Ilmu hal itu keadaan kita. Misalnya gini, kita keadaan kita sehari-hari itu 24 jam itu kan berbeda-beda kan, ya, dari bangun tidur sampai tidur lagi itu nggak sama, ya. Bangun tidur misalnya, bangun tidur ngapain, ke kamar mandi, ya, kamar mandi ngapain, ya mungkin istinja, BAB BAK, buang air, buang hajat,
terus wudhu, terus sholat, ya, terus apalagi mandi dan seterusnya. Nah, terus habis sholat olahraga mungkin kalau masih ada waktu, terus siap-siap berangkat kerja di kantor atau di mana sampai sore, ya, sore itu nanti pulang ke rumah ngapain lagi, makan dan seterusnya sampai tidur lagi. Jadi banyak tuh yang kita kerjain, itu namanya hal keadaan kita itu nggak akan tetap dari satu waktu ke waktu yang lain, ya, pasti ada beda-beda. Nah, setiap hal itu ada ilmunya. Jadi kalau yang kita mau jalanin harus ada ilmunya. Kalau nggak ada ilmunya ya jadi bahaya. Ya, jadi kita mau sholat ya harus ada ilmunya. Ya, kita bangun tidur ada ilmunya. Ya kan? Kita mau berangkat ke kantor ada ilmunya. Misalnya kalau mau naik motor ya harus tahu jalan ke kantornya. Mau naik Grab harus bisa cara mesen Grab-nya. Ya, kan begitu. Itu ilmu juga. Ya, ilmu hal. Itu dari satu keadaan ke keadaan yang lain. Ya. Dan hal kita berubah-ubah juga. Ada kalanya kita sakit, ada kalanya kita sehat. Itu hal keadaan kita. Nah, sekarang kalau sehat gimana ilmunya? Nah, kalau sakit gimana? Apa yang harus kita lakukan? Ya kan? Nah, itu kan ada keadaan-keadaan yang kayak begitu. Nah, masing-masing ada ada ilmunya. Kalau kita nggak paham ilmunya kan jadi berantakan. Ya. Oke, kemudian baru beliau menyebut istilah ilmu fardu kifayah. Ya, ada ilmu hal. Nah, ilmu hal ini juga hukumnya fardu ain. Terus ada ilmu fardu kifayah. Kemudian beliau nyebut ilmu al-haram. Ilmu haram, ilmu yang haram. Oh, ilmu haram? Iya, karena kalau mempelajari ilmu ini jadi bahaya. Ya, misalnya ilmu sihir gitu ya. Ilmu astrologi. Ya, ilmu astrologi itu ilmu nujum, ilmu perbintangan yang tujuannya untuk meramal, ya, meramal-ramal. Ya. Dulu kalau di majalah-majalah tuh suka ada tuh, ya, zodiaknya apa zodiaknya? Oh, zodiaknya Gemini. Oh, Gemini kesehatannya pilek, gitu ya. Keuangannya lagi cekak, ya, nggak punya duit, ya. Kemudian apalagi asmaranya si dia lagi berantem. Wah, gitu tuh. Dulu nih, ini kalau generasi majalah gadis, generasi majalah aneka tahu nih. Nah, kalau generasi sekarang udah nggak ada kayaknya. Nggak tahu lah, saya nggak tahu kalau sekarang. Ya. Zaman dulu tuh, zaman saya masih sekolah tuh, kayak gitu tuh. Ya, tahu juga lah dikit-dikit gitu kan. Nah, karena kan saya kan generasinya milenial juga enggak, ya. Kolonial tidak juga. Ya, jadi baina-baina, ya, antara kolonial dan milenial. Nah, gitu ya. Jadi tahu lah. Jadi gitu tuh. Nah, itu bahaya tuh. Kalau seandainya dipercaya, kan bisa merusak keyakinan. Ya kan? Wah, bahaya nih. Oh, begini ya. Padahal itu kan cuma ramalan. Ramalan bintang namanya juga, ya. Jadi jangan kita percaya. Ya. Oke, gitu ya. Itu ilmu haram tuh, makanya jangan dipelajari, berbahaya. Oke, kemudian kita lanjutkan. Nah, memang dalam pembahasan malam ini saya banyak mengutip klasifikasi ilmu yang menurut Imam Ghazali. Imam Ghazali membahas klasifikasi ilmu ini dari berbagai kitabnya, banyak. Di kitab-kitabnya banyak. Meskipun memang yang terkenal kan Ihya ya, tapi dalam kitab-kitab lain beliau banyak bahas juga. Pembahasannya dengan bahasa-bahasa yang lain. Ya, dan dia menyimpulkannya menarik, ya. Nah, misalnya di Ihya juga beliau membagi menjadi ilmu, ada yang namanya ilmu syar'iyah dan ghairu syar'iyah. Masih dalam kitab Ihya. Apa yang dimaksud dengan ilmu syar'iyah? Ilmu syar'iyah itu ilmu yang diperoleh dari sumber para nabi. Ya. Jadi berdasarkan wahyu lah kira-kira gitu ya, ilmu syar'iyah tuh. Nah, kalau yang ghairu syar'iyah itu ilmu yang diperoleh melalui akal, eksperimen atau pendengaran, ya, itu namanya ilmu ghairu syar'iyah. Jadi sumbernya bukan dari wahyu, ya, dari akal, ya, dari eksperimen. Nah, makanya masuk nih ilmu ghairu syar'iyah, misalnya kayak ilmu matematik, ya, ilmu mantik, ya, logika, itu kan pakai akal. Ya, eksperimen apa? Kedokteran. Itu ilmu pakai kedokteran. Kedokteran itu kan pakai eksperimen, pakai percobaan, ya kan? Oh, dicoba nih,
Coba diuji ya, diuji dulu kan kalau dalam dunia kedokteran itu kan. Makanya ada istilah dalam bahasa Indonesia mujarab. Ya, ini obatnya mujarab nih. Kenapa mujarab? Karena udah diuji. Ya, mujarab itu dari bahasa Arab, dari kata jarroba yujarribu tajribah. Ya, tajribah itu artinya diuji. Maka ketika sudah diuji berkali-kali secara klinis, secara medis, wah hasilnya begini, udah dipakailah obat itu. Maka disebut obatnya mujarab. Nah, gitu ya. Nah, jadi obatnya sudah teruji maksudnya. Sembuh nggak? Ya belum pasti juga, tapi kan udah diuji. Ya, ada yang minum obat nggak sembuh juga. Ya, ganti akhirnya dengan obat yang lain. Tapi biasanya sembuh nih. Ya, mungkin begitu. Ada yang cocok, ada yang nggak cocok. Ya, begitu juga. Tapi nggak salah. Kenapa? Karena memang sudah melalui ujian. Ya. Kalau nggak diuji dulu salah. Baru pendengaran. Ada ilmu yang melalui pendengaran. Seperti apa? Ilmu sejarah. Ilmu sejarah itu ilmu pendengaran. Berdasarkan khobar. Maksudnya pendengaran itu khobar berita. Ya, kita tahu sejarah Indonesia dari mana? Ya dari berita dari generasi sebelum kita. Begini gitu. Itu sejarah. Kita tahu di Indonesia dan ada kerajaan apa? Majapahit, Sriwijaya dan sebagainya. Itu berdasarkan berita yang disampaikan secara turun-menurun. Ya, itu ilmu ghairu syar'iyah namanya. Ya, seperti itu. Jadi apa namanya? Ini contoh klasifikasi juga yang ada ya. Nah, kemudian ada juga di sini disebutnya ilmu syar'i dan akli istilahnya. Imam Ghazali. Ini bukan di Ihya nih, adanya di kitab Ar-Risalah Al-Ladunniyah. Ya, beliau menyebut ilmu syar'i dan ilmu akli. Nah, menariknya statement beliau di dalam kitab ini, dia bilang apa? Wa aktsarul ulumi syar'iyyati aqliyatun inda alimiha. Salah ketik kurang apa? Bukannya apa? Bukannya ba nih akliyah. Cuman nggak kelihatan banget kali ya, kecil ya di situ ya. Saya benerin dikit ya. Apa namanya? Akliyatun. Ini bukan akdiyatun, tapi akliyatun ya. Karena huruf lam itu berdekatan dengan ba memang kalau dalam keyboard. Gitu ya. Wa aktsarul ulumi syar'iyyah aqliyatun inda alimiha wa aktsarul ulumil aqliyati syar'iyyatun inda arifiha. Imam Ghazali di kitab ini kebanyakan ilmu syar'iyah itu adalah akliyah di sisi yang mengetahuinya, dan kebanyakan ilmu akliyah itu syar'iyah di sisi yang mengetahuinya, mengenalinya juga ya. Jadi maksudnya apa kata ulama? Maksudnya kedua ilmu ini saling berkaitan. Ilmu syar'i itu tidak bertentangan dengan akal. Jadi jangan pertentangkan antara ilmu syar'i dan ilmu akli. Seakan-akan kalau belajar ilmu syar'i itu nggak pakai akal, terus belajar ilmu akal itu, akli nggak ada hubungannya dengan syariat. Nah itu jangan, itu salah. Itu namanya mendikotomikan ilmu kalau kayak begitu. Ya, kayak ada seorang liberal tuh nulis status Facebook kemarin rame itu. Ya, dia bikin status judulnya menghidupkan ilmu-ilmu dunia. Ya, itu dia nggak mau tuh dia mengkritik sahabatnya yang dulu sama-sama liberal. Ya, sekarang ngajar Ihya Ulumuddin. Jadi ngajar Ihya menghidupkan ilmu agama kan Ihya Ulumuddin. Dia kayaknya nggak cocok. Kemudian kita harusnya jangan hidupin ilmu agama. Produknya nggak jelas, nggak ada kemajuan katanya gitu. Yang harus dihidupkan itu ilmu dunia katanya. Nah ini orang nggak paham, dia mendikotomikan ilmu. Padahal dalam pandangan Islam antara ilmu syar'i dan ilmu akli itu nggak ada pertentangan. Antara ilmu agama dengan ilmu rasional tidak ada pertentangan. Kenapa? Karena syariat itu diperintahkan untuk orang yang berakal, ya kan? Jadi dikatakan ilmu syar'i itu akli, masuk akal, dan orang-orang berakal itu makanya dikasih beban, ya, mukallaf. Kalau nggak berakal, ya nggak dikasih beban hukum kan. Jadi seperti itu. Jadi syariat itu diperintahkan untuk orang-orang yang berakal. Kalau dia nggak berakal, ya nggak usah. Ya, boleh nggak sholat? Boleh, asal gila kan begitu. Ya, boleh nggak puasa? Boleh, asal gila. Gitu. Jadi kalau masih sehat, masih normal, ya wajib sholat lah, gitu kan. Jadi ilmu syar'i itu rasional, masuk akal. Sangat kalau dia paham ilmu syar'i itu nggak akan bertentangan dengan akal.
Ya. Kemudian ilmu akli juga syar'i. Ilmu akli itu sesuai dengan syariat. Kenapa? Karena syariat menganjurkan kita untuk memakmurkan dunia. Dan ada pahalanya kalau kita menjalani mempelajari ilmu-ilmu yang sifatnya akli tadi. Jadi jangan dipikir yang namanya belajar dapat pahala itu kalau belajar Quran doang. Ya, belajar fikih, belajar hadis, enggak. Belajar ilmu akli itu juga ada pahalanya. Ya. Masa umat Islam nggak ada yang ngerti sama sekali ilmu-ilmu yang sifatnya rasional? Janganlah. Umat Islam juga harus belajar ilmu-ilmu seperti itu supaya tidak dikuasai oleh orang-orang non-Muslim. Kan begitu. Jadi jangan dipertentangkan antara syar'i dan akli ini. Gitu ya. Kita belajar ilmu kedokteran, belajar ilmu fisika, ilmu matematik. Boleh. Masa nggak boleh? Silahkan saja. Ada pahalanya nggak? Ya ada. Jadi jangan dianggap kamu belajar ilmu biologi ya, nggak ada pahalanya. Kalau saya belajar ilmu fikih ada pahalanya. Enggak, semua ada pahalanya. Ya, jadi salah paham kalau orang hanya menganggap berpahala itu kalau belajarnya tafsir, hadis, Quran, fikih, akidah, enggak, apa saja. Belajar ilmu seni ada pahalanya. Pokoknya setiap ilmu yang baik ada pahalanya. Gitu. Jadi jangan dipertentangkan ya antara ilmu-ilmu yang syar'i dengan yang akli. Oke. Nah, ini sama juga sebenarnya. Nah, istilahnya cuman disebutnya bukan syar'i. Istilah yang digunakan oleh Ghazali diniyah. Ya, ulum ad-diniyah. Ya, al-ulum ad-diniyah dan ulum al-aqliyah. Nah, ini Al-Ghazali ini memang terlalu cerdas ya. Orangnya terlalu jenius memang Ghazali ini. Adanya pembahasan ini di kitab Al-Mustasfa. Al-Mustasfa ini kitab usul fikih. Ya, sebenarnya kitab usul fikih, tapi di awal kitab usul fikih ini Imam Ghazali membahas mantik. Wah, itu makanya dikomplain oleh sebagian ulama usul fikih belakangan yang sesudah dia. Ini apa-apaan nih katanya nih. Ya, Imam Ghazali kok di dalam kitab usul fikih masukin ilmu mantik katanya. Ngaco nih gitu. Padahal Imam Ghazali bilang loh, ilmu mantik ini penting dipelajari. Logika ini penting. Apalagi berkaitan kuat dengan usul fikih. Usul fikih itu salah satu ilmu logika juga. Ya, ini primadona ilmu di barat salah satunya dikaji oleh orientalis itu usul fikih. Makanya Imam Ghazali di dalam kitab Al-Mustasfa ini sebelum bahas masalah hukum, sebelum bahas masalah pokok-pokok hukum dalam usul itu dibahas mantiknya dulu. Ya, bagaimana kerangka berpikirnya dibahas. Wah, canggih banget nih. Ya, cuman ini kitab termasuk kitab kelas babon. Yo, ngajinya susah. Ya, ngaji ini susah. Ya, belajar kelas kitab ini harus sama orang-orang yang memang ahli betul. Ya, kalau enggak, wah bisa kayak orang nggak punya SIM pengen bawa truk. Ya. Yang punya SIM aja belum tentu bisa, apalagi nggak punya SIM. Nah, jadi ini memang kitab besar. Meskipun kitab ini kalau dibandingkan 3 kitab usul fikih yang disebut Ghazali itu kitab pertengahan. Jadi, kalau yang tipis dia punya kitab namanya Al-Mankhul. Terus Al-Mustasfa nih setengahnya, pertengahan. Ada yang lebih tebal lagi, Tahdzibul Usul. Tapi kitab ini sangat populer. Jadi kalau orang belajar usul fikih, ya kata Ibnu Khaldun, ini nggak bisa lewat kecuali harus mempelajari Al-Mustasfa ini, jalurnya. Nah di sini beliau bahas nih, ada ilmu akliyah dan ada ilmu diniyah. Ya, oke. Kemudian ada lagi, nah dalam kitab Ar-Risalah ala Dunia lagi kita lihat. Di dalamnya Imam Ghazali kemudian menjelaskan ada kategorisasi ilmu amali dan ilmu akli. Wah, ini menarik juga. Ini ilmu amali dan ilmu akli, ya ilmu-ilmu yang praktis dan teoritis maksudnya gitu. Ya, ilmu amali dan akli itu. Jadi ada ilmu-ilmu yang amali, apa? Seperti ilmu-ilmu yang berkaitan dengan hak Allah. Itu amali sifatnya itu. Ya, nggak bisa itu hanya sekedar diteorikan saja. Hafal ayat sholat? Hafal. Hafal ayat puasa? Hafal. Puasa enggak? Enggak. Sholat enggak? Enggak. Ya bener lah. Itu hak Allah. Ya. Jadi orang-orang yang cuma hafal ayat Quran tentang sholat tapi enggak sholat, itu enggak bener. Karena itu ilmu apa? Ilmu amali. Gitu ya. Nah, itu hak hamba masuk kategori juga ya. Harus baik ya. Terus ada muamalah, ada muaqadah. Muaqadah itu akad ya, kayak muamalah kayak kalau muaqadah kayak masuk kategorinya pernikahan gitu-gitu tuh. Ghazali bahas itu. Nah, kemudian yang rasional, ilmu-ilmu yang rasional di sini Imam Ghazali membagi ada beberapa. Ada ontologi,
ada tabi'i, ya, tabi'i ini ilmu alam, ya, tabi'iyah, ada kedokteran dibahas juga, ada matematik, riyadhiyah, ya, dan logik, ya, mantik. Ya. Nah, kalau menurut Imam Al-Ghazali, hierarkinya ini seperti ini, ya. Cuman apa namanya, agak beda dengan hierarkinya Fakhruddin Ar-Razi. Kalau Fakhruddin Ar-Razi yang lebih tinggi itu ilmu matematik daripada, ini benar nih. Kalau yang maaf. Kalau Fakhruddin Ar-Razi kalau nggak salah dia itu yang di bawah ilmu matematik, ilmu fisika. Ya, fisika. Nah, baru di atasnya itu matematika. Ya. Jadi fisika, logika, matematika, baru nanti ada metafisika. Pembahasannya begitu. Jadi sebenarnya kalau kata para ulama, urutan itu karena berdasarkan tingkat kesulitannya. Jadi sebenarnya ilmu-ilmu fisika, ya, logika itu masih di bawah kesulitannya dibandingkan ketika mempelajari ilmu-ilmu yang sifatnya metafisika. Makanya kalau melihat struktur ilmu seperti ini, mestinya orang-orang yang disiapkan jadi ulama, jadi ilmuwan muslim, itu memang harus orang-orang yang cerdas. Ya, kenapa? Karena dia akan belajar ilmu-ilmu yang berat seperti metafisika, ya, logika dan seterusnya. Nah, sekarang kalau seandainya yang pinter-pinternya nggak mau belajar itu, akhirnya yang jadi ustadz ya yang biasa-biasa aja. Nah, akhirnya kualitas ulamanya kurang. Ya, sekarang yang pinter nih mau jadi apa? Yang pinter maunya jurusannya eksak. Ini bukan nggak boleh, boleh lah. Ya, mau jurusan matematik boleh. Cuma kalau bisa ada juga dong yang pinter itu belajar ilmu-ilmu yang fisik metafisika itu. Nah, sekarang kalau seandainya orang yang kemampuannya pas-pasan, terus akhirnya belajar ilmu-ilmu yang sifatnya kayak logika, metafisika, kan pusing kepalanya, akhirnya nggak minat dia. Akhirnya nggak ada yang nyentuh tuh ilmu-ilmu kayak gitu. Nah, jadinya ustadznya cuma bisa ceramah doang. Ya, cuma kultum, ceramah kayak gitu kan. Tapi secara keilmuan nggak kuat. Mestinya orang-orang yang cerdas gitu, nah, disiapin juga. Jadi kalau kita punya anak yang cerdas, ya, mudah-mudahan adalah satu aja gitu yang disiapkan untuk jadi ulama-ulama, karena dia harus belajar ilmu yang tinggi ini. Jadi matematik, fisika, ya, itu bagus, ilmu-ilmu yang bagus. Tapi ada yang lebih tinggi lagi yang harusnya memang dikejar oleh orang-orang yang punya kecerdasan tinggi, sehingga dia bisa memahami ilmu-ilmu itu. Kalau enggak kan pusing. Belajar ilmu logika itu kan susah tuh. Ya, coba aja belajar ilmu mantik. Ya, pusing itu. Ya, dan ada harus banyak latihan kalau belajar ilmu mantik itu. Ya, bagaimana kita mengetahui cacat logika, ya, atau logical fallacy. Itu kan harus tahu tuh. Ya, kalau enggak kan nggak bisa dia. Nah, sekarang kalau yang pinter-pinter nih, yang IQ-nya tinggi, malah masuk jurusan-jurusan umum. Terus akhirnya yang ke jurusan agama sisanya. Nah, ranking 10 terakhir ya, masuk. Akhirnya begitu diajak ngomong yang berat-berat, kepalanya udah nggak kuat. Aduh, mau pecah. Pusing. Nah, akhirnya nggak jadi. Nah, makanya bapak-bapak, ibu-ibu yang punya anak-anak cerdas, nah, silahkan diatur lah, dibagi-bagi. Siapa nih yang ngedalamin ilmu apa? Ilmu-ilmu eksakta. Siapa yang ngedalamin ilmu-ilmu umum. Ada yang juga ngedalamin ilmu agama. Supaya apa? Supaya ada yang nguasain. Ya, kayak Imam Ghazali gitu, ada yang nguasain tuh apa filsafatnya, ya, apa logikanya, metafisikanya. Wah, itu bagus tuh. Iya. Belajar mantik itu memang pusing. Ya, memang. Cuma kalau Imam Ghazali itu di dalam kitab Al-Mustasfa tadi sampai ngomong man la ma'rifata bil mantiqi fala yuthaku bi ilmi. Ya, kira-kira maknanya gitu. Orang yang nggak ngerti ilmu mantik, ilmunya nggak bisa dipercaya. Ya. Kata Imam Ghazali gitu. Ya, karena apa? Karena menurut dia cara berpikir itu, kerangka berpikir itu perlu dibangun dengan benar. Kalau nggak cacat bahaya. Kesimpulannya bisa ngawur. Ya, makanya harus belajar. Ya. Ada yang lebih mudah dari mantik, namanya mantek. Nah, itu sama tukang, insya Allah gampang belajar. Sebentar tuh bisa tuh langsung. Ya, tapi kalau belajar mantik emang susah, ya harus latihan.
Oke, kemudian ada juga dalam kitab Ihya ada klasifikasi ilmu yang disebut dengan ilmu zahir dan ilmu batin. Ya, ada pembahasan ini juga. Ya, ilmu-ilmu yang zahir, yang kelihatan lah, yang terindra, dan ilmu batin, ilmu-ilmu yang berkaitan dengan masalah-masalah jiwa dan sebagainya. Ya, di Ihya ini banyak penjelasan tentang klasifikasi ilmu ya menurut Imam Al-Ghazali. Nah, kemudian ada di sini ilmu, ini dari kitab yang lain, ini kitab kontemporer yang ditulis oleh ulama muda dari Al-Azhar. Dia membagi ilmu menjadi dua di sini. Ada yang disebut dengan ilmu maqasid dan ilmu wasail. Maqasid itu adalah ilmu yang menjadi tujuan. Ya, kalau wasail itu ilmu yang menjadi sarana. Ya. Jadi ada ilmu-ilmu yang memang kita tuju, ya. Kita tuju untuk kita pahami. Ya, untuk ibadah, untuk akidah supaya kuat, akhlak itu ilmu-ilmu maqasid. Supaya akidah kita kuat, supaya ibadah kita benar, supaya akhlak kita baik, itu namanya ilmu-ilmu maqasid yang kita tuju supaya kita jadi orang benar, kira-kira gitu. Ya, syariat kita benar. Nah, untuk memahami itu ada tools-nya. Jadi ilmu wasail ini namanya ilmu tools, ya, ilmu-ilmu alat, ya boleh dibilang gitu. Jadi kan kenapa? Karena kan dalam agama itu Al-Qur'an diturunkan dalam bahasa Arab ya. Hadis dalam bahasa Arab sehingga ada alatnya untuk memahami, yaitu dikatakan ilmu nahwu, ilmu sorof ya, ilmu sastra, ya, ilmu bayan, ma'ani, badi, itu ilmu semantik dan seterusnya, itu wasail. Ya, medianya, sarana untuk memahami, untuk mencapai ilmu-ilmu yang memang jadi tujuan kita. Nah, itu istilah itu istilahnya ya. Istilah dari ilmu yang disampaikan oleh ulama muda dari Al-Azhar. Kemudian ada juga Imam Ghazali membagi dalam kitabnya Jawahirul Quran namanya ilmu lubab dan ilmu sodaf. Apa itu ilmu lubab? Ilmu lubab itu ilmu isi, inti dari ilmu dan saripatinya. Nah, ilmu sodaf itu ilmu kulit luar. Jadi kalau ibarat buah ada isinya, ada cangkangnya. Ya. Nah, kalau Imam Ghazali dalam kitab Jawahirul Quran ini membagi bahwa ilmu itu sumbernya di Quran itu ada disiapkan. Cuma untuk mencapai saripati Quran itu harus dibekali dengan cangkang itu. Jadi kalau kita pengen mendapatkan isi buah itu kan kita harus bisa membuka cangkangnya kan. Dikupas. Jadi ada ilmu-ilmunya. Nah, jadi nanti untuk memahami Quran sampai kepada pemahaman yang benar, ya tafsirnya, ya takwilnya, atau ada makna-makna yang lain lagi, ya itu nggak cukup hanya sekedar ilmu-ilmu sodaf saja, ilmu luaran saja. Nanti perlu masuk kepada ilmu-ilmu yang kategorinya lubab, ilmu-ilmu yang udah masuk ke saripatinya. Ya ini dalam kitab Jawahirul Quran ya. Ini sebagian kitabnya udah ada terjemahannya, ya. Kalau beli terjemahannya mungkin bisa ketemu. Kalau mau beli Arabnya juga ada. Ya, cuma memang memahami Imam Ghazali ini agak berat juga nih. Kitab Jawahirul Quran ini dia sebenarnya boleh dibilang kayak semacam ringkasan Ihya. Ya, Jawahirul Quran itu satu paket sebenarnya dengan kitab Arba'in fi Usuluddin. Satu paket, cuman Imam Ghazali mengizinkan orang untuk mencetak secara terpisah. Imam Ghazali boleh kalau mau dicetak sendiri Jawahirul Quran atau mau digabung dengan Arba'in fi Usuluddin, nah itu boleh juga, dua-duanya ini bisa disatukan ya. Karena di sini dia membahas ilmu, ya, kemudian nanti bahas tentang ayat-ayat Quran. Kalau boleh dibilang sebenarnya di dalam kitab ini boleh dibilang model tafsir tematis awal. Kalau sekarang orang belajar tafsir tematis itu udah banyak ya. Ini Imam Ghazali dalam kitab ini menjelaskan juga ayat-ayat secara tematis. Ya. Nah, itu ada kitab Jawahirul Quran yang membahas klasifikasi ilmu yang disebut dengan ilmu lubab dan ilmu sodaf, ya, ilmu kulit luar. Nah, kemudian dalam kitab Ihya lagi ada ilmu yang disebut ilmu mahmudah dan ilmu madhmumah. Ya, ada ilmu yang terpuji dan ilmu yang tercela. Gitu ya.
Nah, ilmu-ilmu yang terpuji ya ilmu-ilmu yang membuat kita dekat kepada Allah, itu ilmu-ilmu yang terpuji. Nah, ilmu yang tercela ini ya ilmu tadi tuh yang kategorinya ilmu-ilmu haram, itu ilmu yang tercela. Ilmu sihir, ilmu astrologi, ya, ilmu yang wah macam-macam, pokoknya yang dicela oleh agama karena ada bahayanya. Ya, dan di Ihya dijelaskan kenapa ilmu itu bisa dicela. Ya, antara lain ya karena membahayakan dirinya, ya, membahayakan orang lain. Nah, itu sehingga akhirnya membuat dia dicela. Tapi kalau ilmu yang baik ya tidak dicela. Kategorinya ilmu-ilmu yang terpuji. Ya. Nah, nanti ilmu yang terpuji itu dibagi. Kalau ilmu syar'i itu semuanya terpuji, nggak ada yang tercela. Ya, nanti kalau ilmu yang ghairu syar'i, nah itu yang sebagiannya terpuji, sebagiannya tercela. Ilmu-ilmu yang terpuji dari ghairu syar'i ya, kayak ilmu kedokteran, ilmu matematik, itu ilmu-ilmu ghairu syar'i tapi terpuji. Maka boleh dipelajari, bahkan penting. Imam Ghazali di Ihya juga mengkritik kaum muslimin waktu itu yang nggak mau belajar kedokteran. Ya, dikritik oleh Imam Ghazali, kenapa nggak mau belajar? Padahal itu ilmu yang bagus. Ya. Nah, maksudnya dia mengkritik para ulama-ulama yang lebih senang berdebat ya waktu itu dibandingkan mempelajari ilmu fardu kifayah. Nah, ini adalah definisi ilmu, klasifikasi ilmu berdasarkan akibatnya lah ya. Nah, terus ada istilah ilmu kasbi, ada istilah ilmu wahbi. Apa itu ilmu kasbi? Ilmu kasbi itu adalah ilmu yang diperoleh lewat kasab. Kasab itu usaha. Ya, jadi kita harus berusaha. Dengan cara apa usahanya? Belajar. Gitu ya. Makanya misalnya di Quran Allah katakan fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya kepada ahli ilmu kalau kamu tidak tahu. Jadi belajar kepada guru, ya, datengin guru, belajar, minta dijelaskan, minta diberikan pemahaman, ya. Itu namanya kasbi, usaha kita ada. Udah datang, kita ikut ke rumahnya, kita mencatat, ya, kita menghafal dan seterusnya, itu namanya ilmu kasbi. Nah, kemudian dalam hadis kan Nabi tadi udah menjelaskan, memerintahkan ya, thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin, gitu ya. Ini salah cetak. Ala kulli muslimin ya. Untuk ilmu itu wajib atas setiap muslim. Itu kasbi itu. Nah, kita ini usaha nih. Ya, kita harus usaha untuk dapetin ilmu. Ya, jangan apa? Jangan duduk manis aja di rumah. Ya, kamu nggak belajar? Ah, enggak lah. Nanti waktunya pinter juga pinter. Enggak gitu. Harus ada usahanya. Ya, nggak boleh uncang-uncang kaki aja. Kok nggak belajar sih? Ilmu kan Allah. Allah tuh maha pengasih. Allah maha penyayang. Kalau Allah mau kasih kita pinter, mah pinter aja. Ya nggak gitu juga. Ya, itu salah ya. Nah, kemudian ada ilmu wahbi namanya. Ilmu wahbi itu adalah ilmu yang berupa anugerah dari Allah. Ya, ilmu pemberian. Ya, kalau bahasa Indonesia hibah. Hibah itu dari kata wahbi sama hibah. Jadi dihibahkan oleh Allah, dikasih. Namanya hibah kan gratis, nggak bayar. Maksudnya cuma memang ya, epistemologinya nih yang beda. Ya, kalau kasbi itu belajar lewat guru. Ya, dia dengar, dia catat, dia hafalin dan seterusnya lah ya. Kalau wahbi pendekatannya lain. Metodenya bukan lewat belajar begitu, tapi lewat takwa. Ya, lewat beramal. Itu ya. Jadi ilmu wahbi ini adalah ilmu yang diperoleh lewat amal soleh. Nah, itu penting kita tahu juga. Makanya dalam belajar tuh jangan cuma mengandal berguru saja, tapi juga harus mengamalkan ilmu. Ya, nanti kalau kita amalkan ilmu kita, Allah kasih tuh. Ya, di Quran Allah katakan yu'til hikmata may yasha. Allah memberikan hikmah kepada siapa yang Dia kehendaki. Nah, terus di dalam hadis dikatakan man amila bima alima allamahullahu ilma ma lam ya'lam. Barang siapa yang dia mengamalkan apa yang sudah dia ketahui, nanti Allah ajarkan ilmu yang belum dia pelajari. Ya, nanti tiba-tiba paham. Kok bisa sih? Ya, itu anugerah dari Allah. Nah, makanya para ulama sangat menekankan ketakwaan tuh begitu. Ya, kenapa? Karena dengan ketakwaan itu Allah akan kucurkan ilmu yang tidak diduga-duga oleh kita. Ya, ada orang yang belajarnya sama, ya bareng nih awal belajar, tapi kok yang satu lebih cepat,
Yang satu lebih cepat dapat ilmunya. Kenapa? Karena dapat ilmu wahbi itu. Kenapa? Dia rajin tahajudnya, rajin puasanya. Itu makanya kenapa di pesantren anak-anak disuruh puasa, ya, suruh sholat malam itu supaya dapat ilmu wahbi. Ya, harapannya gitu. Jadi bukan cuma ngaji sama gurunya saja, tapi dia harus jaga dirinya, ya, jaga hatinya yang baik. Malam bangun tahajud, banyakin baca Quran. Itu dari situ nanti itu Allah kasih ilmu. Ya, jadi jangan sampai dia terlalu capek ngejar ilmu dengan berguru saja, lupa beramal. Nah, kalau seandainya dia berguru juga, baca buku juga, dan dia mengamalkan ilmu, dia ibadah kepada Allah, nah itu nanti dalam waktu singkat dia diberikan ilmu yang sangat banyak. Itu namanya wahbi. Ya, atau dalam bahasa lain disebut ilmu laduni. Nah, jadi sebenarnya sama tuh. Istilahnya kasbi dan laduni esensinya sama, dia juga. Ya. Nah, ini kalau ilmu laduni nih. Ya, ilmu laduni kalau dibuat klasifikasinya kayak gini. Ini dalam kitab Ar-Risalah Laduniyah nih. Ya, Imam Ghazali bikin klasifikasi ilmu. Ilmu itu yang maksudnya ilmu di sini adalah ilmu insani. Ilmu insani itu ilmu untuk manusia maksudnya gitu ya. Ilmu untuk manusia ini, kata Imam Ghazali, cara mendapatkannya ada dua. Ada dua jalan. Pertama ada lewat at-ta'allum al-insani. Belajar lewat perantara manusia, lewat guru. Ya, lewat ta'lim. Jadi ketika dia belajar kepada guru, dia bisa dapat ilmu. Ya, dia diajarin nih. Tadinya nggak bisa baca, jadi bisa baca. Tadinya nggak bisa nulis, jadi bisa nulis. Tadinya nggak hafal, jadi hafal. Itu namanya proses at-ta'allum al-insani. Nah, dari at-ta'allum al-insani ini ada dua jalan lagi. Dua jalan itu ada dari internal, ada eksternal. Min kharij, kalau min kharij itu artinya dari eksternal, dari luar kita. Dapatnya lewat apa? Lewat belajar. Jadi kita belajar ke guru kita, ya, itu nanti guru kita ngejelasin, kita jadi paham. Itu namanya dari eksternal ya. Motivasinya dari eksternal. Nah, kemudian ada lagi yang internal sifatnya. Min dakhil. Min dakhil ini adalah internal. Apa yang dilakukan supaya bisa paham? Dia harus tafakkur. Ya, istighal bit tafakkur. Jadi belajar itu bukan cuma perlu ngaji sama guru belajar, tapi harus ada momen di mana dia bertafakkur, memikirkan. Ya, makanya dalam satu riwayat disebutkan apa? Tafakkuru sa'ah khairun min ibadati sanah. Ya, berpikir sesaat itu lebih baik nilainya daripada ibadah 1 tahun. Maksudnya ibadah tapi nggak mikir. Ya, cuma ibadah aja badannya gitu ya. Sholat tapi nggak pernah mikir. Ya. Tapi kalau ada orang yang mikir, ya itu bisa menghasilkan ilmu. Ya. Makanya Imam Syafi'i pernah bilang apa? Thalabul ilmi afdalu minan nafilah. Ya. Menuntut ilmu itu lebih baik daripada sholat sunnah. Ya. Ini kata Imam Syafi'i. Kenapa? Sebab kalau dia sholat sunnah doang, ya dia dapat pahala. Pahalanya buat dia sendiri. Tapi kalau nuntut ilmu, dia sambil mikir, dapat ilmu, itu manfaatnya buat orang banyak. Ya, Imam Syafi'i pernah satu malam dia sholat cuma sedikit lah kalau boleh dibilang. Ya, sholat malamnya dikit. Tapi dia mikir. Ya, ketika mikir itu Imam Syafi'i bisa memecahkan 70 masalah fikih. Nah, itu kan manfaatnya sampai hari ini terasa. Gitu ya. Jadi kita mikir. Ya. Nah, itu namanya dari internal kita. Nah, jadi jangan sampai kalah sama Cak Lontong. Ya, Cak Lontong aja mikir. Gitu kan? Cak Lontong itu untuk menghibur kita aja mikir. Jok-joknya itu luar biasa Cak Lontong. Ya, bikin Bu Menteri sampai terpingkal-pingkal ngedengar Cak Lontong. Ya. Kuliahnya di mana? Ambil jurusan apa? Ambil hikmahnya saja. Ya, Cak Lontong itu. Ya, jadi itu luar biasa tuh. Nah, itu yang proses pertama ya, lewat at-ta'allum al-insani. Kemudian ada cara kedua, yaitu at-ta'allum ar-rabbani. Atau kalau lebih tepat bahasanya bukan at-ta'allum tapi at-ta'limur rabbani. Ini yang kedua, kita bisa dapat ilmu kata Imam Ghazali lewat pengajaran langsung dari Tuhan. Dari Allah. Gimana caranya? Ada 2 jalur, tapi yang untuk kita hanya satu yang bisa kita capai. Apa jalur yang pertama? Al-wahyu. Nah, wahyu kan nabi manusia. Jadi wahyu itu hanya untuk nabi. Ya.
Jadi jalan yang pertama lewat Allah itu langsung ya lewat wahyu. Tapi ini khusus untuk Nabi. Tidak ada untuk yang lain. Orang lain nggak dapat selain Nabi. Nah, kalau selain Nabi apa yang bisa didapetin? Yang bisa didapetin oleh selain Nabi adalah lewat ilham. Ilham ini boleh diperoleh oleh selain Nabi. Nah, ini yang kemudian kalau dia dapat, dia bisa terima dan dia paham, itu namanya al-ilmul ladunni itu. Ladun itu dari sisi Tuhan. Jadi ilmu yang langsung Allah ajarkan. Tahu-tahu paham. Ya, itu kalau orang barat, orang-orang psikolog barat menyebutnya apa? Inspirasi. Ya, dia kalau lagi bengong itu kayak siapa? Archimedes ya, yang kejatuhan apel. Ya, Eureka. Itu sebutnya inspirasi itu. Ya. Cuma ini sebenarnya bisa diterima oleh orang muslim ataupun non muslim. Cuma kalau kata para ulama, orang-orang yang non muslim kalaupun dapat itu tidak sempurna. Ya, ilhamnya tidak sempurna. Kenapa? Karena dia tidak semakin dekat kepada Tuhan, sehingga akan bisa tertipu dengan banyak godaan-godaan. Ya, dengan yang dianggap baik ternyata tidak sebenarnya. Tapi kalau orang yang dapat ilham dari Allah, dia dapat dan dia akan membuat orang itu semakin dekat kepada Allah, semakin baik. Ya, jadi begitu. Ya, itu namanya ilham. Jadi kita bisa dapat nih. Nah, ilham ini dapatnya bukan lewat belajar, enggak. Bukan lewat ngaji ke guru atau belajar, enggak, tapi dengan banyak ibadah juga tadi. Ya, dia dengan cara apa? Meluruskan jiwa. Kalau di dalam kitab ini dibahas, Imam Ghazali mengutip ayat wa nafsi wa ma sawwaha. Ya, dan jiwa itu ketika sudah bisa dibersihkan lah. Di taswiyah itu diluruskan, tidak bengkok, tidak macam-macam. Kenapa? Karena manusia kan bisa punya potensi baik dan buruk. Ya, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Gitu kan? Nah, sekarang kalau jiwanya sudah bisa diperbaiki, siap, Allah taruhin aja tuh ilmu. Nah, gitu. Paham tuh. Makanya dalam ilmu itu kita bukan hanya mengandalkan kognitif saja, tapi spiritual itu penting juga. Ya, jadi belajar itu harus kita tanamkan dalam diri kita, anak-anak kita. Jangan hanya mengandalkan kecerdasan intelektual saja, tapi spiritual itu harus juga dipersiapkan, ya. Gitu. Kayak ini ilmu, ini insani ya. Nah, terus ada ilmu nabawi. Tadi ini ilmu nabawi itu tadi ilmu wahyu ya. Selain nabi nggak dapet, ya. Nah, karena kenabian sudah habis, jadi jangan percaya lagi kalau ada orang sekarang ngaku-ngaku dapat wahyu. Nah, banyak nabi palsu nih zaman sekarang. Ya, jadi ada yang aku dapat wahyu lah segala macam. Ya, sekarang udah nggak ada yang dapat wahyu kecuali perempuan ya, akhwat dapat suami namanya Mas Wahyu. Nah, itu masih bisa lah. Ya, tapi kalau wahyu seperti nabi nggak bisa. Ya. Nah, ada orang tua santri kami di pondok, dia guru di SD At-Taqwa, suaminya namanya Mas Wahyu. Nah, itu dapatlah dia. Boleh. Ya, karena suaminya itu, tapi bukan wahyu dari Nabi, bukan wahyu dari Allah. Nah, terus ini yang dibilang laduni itu ya ilham tadi. Jadi ketika ilham itu sudah dilimpahkan kepada seseorang, itu yang dikatakan dengan ilmu laduni. Ya, tapi ilmu laduni ini juga dia ya Allah kalau mau ngasih bisa aja. Kayak Khidir itu kan nggak ada gurunya. Ya, siapa gurunya? Nggak ada. Dapat ilmu. Makanya Nabi Musa mau belajar sama Khidir. Gitu kan? Tapi kita jangan mentang-mentang ada kisah Khidir lalu lagu-lagu. Kenapa nggak ngaji, nggak belajar? Waktunya pinter mah pinter aja. Tuh Khidir nggak belajar aja pinter. Ya Khidir. Ya Khidir Allah kehendaki. Nah kalau kita nggak belajar bukan jadi Khidir, mah jadi keder. Ya, makanya kita jangan menyamain diri kita dengan Khidir. Nah, ngukur diri aja, ngukur gitu ya. Khidir itu nabi, gitu ya. Kalau kita bukan nabi. Ada juga di Ihya dibahas nanti ilmu huduri dan husuli. Ya, sebenarnya sama, istilahnya saja yang beda. Ya, huduri dihadirkan, husuli dicapai. Maksudnya kayak tadi model ilmu kasbi dan wahbi. Cuman istilah yang kadang digunakan husuli dan huduri. Ya, jadi husul itu dikata hasil, ya, kita capai, ya. Kemudian baru setelah itu dengan cara yang lain nanti huduri, dihadirkan, Allah hadiahkan buat kita. Itu namanya ilmu husuli dan huduri, gitu ya. Ada dalam Ihya. Kemudian ada
Imam Ghazali bahas ilmu zauki dan atau ilmu hali, dan ada ilmu sama'i dan ta'allumi. Ini apa nih ilmu ini nih? Nah, kalau kita baca biografi Imam Ghazali ya di dalam kitab Al-Munqidh Minadh Dhalal, beliau menceritakan pengalaman dia sendiri ketika dia ingin mencapai kebenaran yang hakiki, ilmu hakiki. Kata dia apa? Pengalaman dia bilang, saya sudah belajar ilmu ini dengan banyak, tapi lewat apa? Lewat sama'i dan ta'allum. Lewat mendengar dari guru dan belajar. Sementara ada ilmu-ilmu yang tidak bisa hanya diterima lewat sama dan ta'allum, tapi harus dicicipi, zauki, dan dirasakan. Nah itu nggak bisa tuh, mau nggak mau harus nyobain. Ya, nah itu Imam Ghazali kemudian dia mengejar itu supaya dapat ilmu hakiki. Kenapa? Sebab kalau dia hanya pada proses belajarnya sama dan ta'allum saja, dia mentok-mentoknya itu cuma sampai pada ilmu yakin. Ilmu yakin, dia yakinnya tapi sebatas ilmu saja. Tapi kalau dia zauki, dia cobain, dia alami, itu bukan cuma ilmu yakin, tapi bisa sampai hakul yakin. Ya, itu tuh. Jadi kan keyakinan orang itu bertingkat-tingkat. Ada ilmu yakin, ada ainul yakin, ada ilmu yakin, ada hakul yakin. Nah, Imam Ghazali itu nyari ilmunya bukan cuma untuk apa? Ilmu yakin, tapi sampai apa? Hakul yakin. Itu yang dikejar oleh Imam Ghazali. Ya, kayak kita misalnya pengen kita tahu nih, pengen tahu resep bikin puding, ya, buka di Google resep bikin puding, gitu ya. Kita udah baca, dapat tuh ilmu yakin, kan kita udah baca, udah dapat atau dengar ikutin kursus, oke. Tapi kalau pengen tahu gimana, ya bikin pudingnya, ya, cobain rasanya gimana. Nah, itu baru hakul yakin. Nah, bener nggak nih? Karena nikmatnya puding itu nggak akan bisa diambil dari tulisan PUDING, nggak bisa tuh, nggak akan bisa dicicipi, ya, nggak bisa. Jadi kalau pengen nyicipin rasa puding gimana? Ya bikin pudingnya. Kalau nggak bisa, kalau nggak bikin puding nggak akan merasakan itu. Nah nanti kalau kaitan dengan ilmu ini, Imam Ghazali bilang gini misalnya, kayak gambarannya, kita kalau pengen tahu nikmatnya tahajud, ya nggak bisa cuma ngapalin ayat tahajud. Tahajud lah. Nah gitu kan. Gimana caranya mau ngerasain tahajud rasanya gimana? Enak. Kamu tahajud nggak? Enggak. Gimana? Nggak bisa. Jadi kalau pengen tahu rasanya tahajud, ya harus tahajud. Nggak bisa cuma ngapalin ayat. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak. Nggak bisa. Harus dirasakan. Itu namanya zauki. Ya, makanya dalam kitab Ayyuhal Walad, ya, Imam Ghazali itu ada temennya nanya kan, ya, ada temennya diceritain ngirim surat. Ini temennya ini punya penyakit. Ya, penyakitnya apa? Impoten. Ya, penyakitnya impoten. Nanya, gimana sih rasanya berhubungan seksual gitu kan? Terus jawabannya apa kata Imam Ghazali? Wahai temanku, saya pikir kamu itu cuma impoten. Ya, ternyata kamu bukan cuma impoten, kamu impoten dan juga dungu. Tadi kan jawabannya gitu. Kenapa? Loh, kamu tuh itu tuh nggak bisa diceritain gitu loh. Itu kamu harus mengalami sendiri. Kalau saya nggak bisa, saya ceritain juga kamu nggak akan tahu orang kamu impoten. Kamu harus obatin diri kamu dulu supaya kamu bisa. Nah, kalau enggak, saya ceritain berlembar-lembar berjilid juga nggak ada gunanya. Jawabannya gitu. Saya kira kamu cuma impoten. Ternyata kamu impoten dan dungu ya. Ya itu tuh. Nah itu kenapa? Karena itu ada satu ilmu yang nggak bisa kalau nggak dicicipin. Dia harus dicicipin. Nah ini konteksnya bukan ilmu apa tadi ya, bukan ilmu, tapi bagaimana proses perjalanan menuju Tuhan itu harus ada yang apa? Dicobain. Zauki, ya, misalnya sabar, ya. Sabar itu nggak bisa kita cuma belajar ngapalin definisi sabar. Ya, hafal nih definisi sabar adalah begini-gini. Sabar ada berapa macam? 1, sabar menjalankan ibadah. 2, sabar menjauhi maksiat. 3, sabar ketika ada musibah. Oke, hafal. Tapi begitu kena musibah, ngoceh-ngoceh, ya berarti itu nggak nyobain. Nah, itu namanya tidak zauki. Ya cuma hafal lah. Nah, supaya apa? Supaya dia merasakan sabar, nah, maka diuji. Nah, ketika diuji sama Allah itu apa? Ya jangan marah, jangan ngambek. Kenapa? Karena dia sedang mencicipi ilmu.
Pada hakikatnya begitu. Tapi kalau seandainya dia diuji langsung ngoceh-ngoceh, marah-marah, berarti dia nggak mau. Begitu dikasih suruh nyicipin, dia tolak, dibuang. Ah, apaan sih nih? Nah, kayak gitu modelnya itu. Ya. Nah, gimana rasanya sedekah? Ya nggak cukup lah cuma tahu dalil sedekah. Kalau pengen tahu enaknya sedekah, ya sedekah. Ya, gimana rasanya sedekah? Nah, itu zauki. Jadi kalau kita pengen sampai kepada hakikat yang sebenarnya, ya begitulah kira-kira. Gimana sih rasanya ikhlas? Itu nggak bisa cuma sekedar apa, hafal ayat ikhlas, nulis quote, nggak bisa lah. Ya, kalau pengen ikhlas ya harus jalanin kehidupannya dengan benar-benar ikhlas. Ya, mau dicela, mau dipuji apa, pokoknya jalanin aja biasa aja. Nah itu baru bisa. Nah itu ikhlas namanya. Bagaimana rasanya tawadhu? Ya harus dijalanin. Tawadhu itu nggak bisa kita cuma sekedar ngomong pura-pura, nggak bisa. Nah itu namanya ilmu zauki. Nah ini yang membuat Imam Ghazali kemudian beralih ya apa ya namanya berubah drastis. Karena menurut dia selama ini saya belum, bahkan dia koreksi kata dia, amal saya yang paling saya andalkan itu kan ngajar. Tapi kayaknya nggak ikhlas deh. Nah, tapi gitu Imam Ghazali itu. Nah, akhirnya ditinggalkan semua sampai dia menjalani proses ya pembersihan diri, dan akhirnya dia merasakan nikmatnya ikhlas itu kayak apa. Nah, itu berat itu. Nah, ini namanya ada istilah dalam kitab Al-Munkir, Al-Ghazali nulis ilmu dzauqi. Jadi kalau nggak dicobain nggak bisa. Ya. Oke, kemudian ada ilmu yakini dan ghair yakini. Nah, ini juga definisi ilmu. Imam Ghazali membagi dalam kitab Al-Munkir juga di awal ilmu yakini dan ilmu ghair yakini. Apa ilmu yakini itu? Imam Ghazali memberikan beberapa kriteria ilmu yakini. Pertama, ilmu yakini itu adalah ilmu yang sifatnya jelas, kemudian ilmu yang menolak yang menghalanginya, seperti keraguan, kesalahan, dan sangkaan. Jadi ilmu yang yakini itu tidak akan menimbulkan keraguan, kesalahan, dan sangkaan. Ya, sampai di Al-Munkir diceritakan seandainya ada orang yang bisa mengubah tongkat jadi ular, ya itu tidak akan mengubah keyakinan dia. Kalau memang ilmu itu ilmu yakin, ya misalnya dibilang besok hari Minggu gitu misalnya, itu yakin kita. Kalau ada yang bilang besok hari Jumat misalnya gitu ya, meskipun dia bisa mengubah tongkat jadi ular, tetap aja dia nggak akan bergeming besok hari Sabtu, bukan Minggu ya, Sabtu gitu. Jadi nggak bilang, besok tuh hari Senin. Gimana sih? Enggak. Nih buktinya saya bisa mengubah tongkat jadi ular. Ya nggak ngaruh, nggak ngefek. Pokoknya itu nggak akan mengubah keyakinan dia. Imam Ghazali itu membahas itu. Kan Imam Ghazali ini pergelutan jiwanya luar biasa. Ya. Nah, kemudian bikin hati tenang. Nah ini sebenarnya Imam Ghazali itu sedang mencari ketenangan. Lewat apa? Lewat ilmu. Ya. Dia berdialog dengan dirinya sendiri untuk mencapai ilmu yang yakini. Jadi di Al-Munkir bin Abdullah itu begitu. Jadi Imam Ghazali kadang disalahpahami oleh orang. Dianggap Imam Ghazali itu pernah jadi sofis. Padahal enggak, bukan gitu. Imam Ghazali itu nggak pernah jadi sofis. Ya, nggak pernah skeptik terhadap kebenaran, tidak. Ya, cuman Imam Ghazali itu ingin mencapai keyakinan yang lebih tinggi, ilmu yang lebih tinggi. Ya, naik dari derajat yang ilmu yakin menuju hakul yakin. Ya. Nah, kemudian ada ilmu muamalah dan ilmu mukasyafah. Nah, ini juga di Ihya nih. Ya, ilmu mukasyafah ilmu muamalah itu bukan fikih muamalah. Ya, ilmu muamalah itu maksudnya ilmu yang praktis, ilmu yang untuk diamalkan. Nah, Imam Ghazali di Ihya membagi ilmu ini menjadi 3 bagian. Ada yang kategorinya i'tiqadat, kemudian ada fi'il, dan ada at-tarku, ya, keyakinan, ya, hal-hal yang mesti dilakukan dan yang mesti ditinggalkan. Ada satu lagi sih yang kategorinya juga adalah bagian dari ilmu jiwa, ya, kondisi jiwa. Nah, itu juga ilmu-ilmu yang muamalah. Nah, kalau ilmu muamalah ini bisa dicapai, kata Imam Ghazali, ilmu muamalah ini adalah sarana untuk mencapai ilmu mukasyafah. Nah, jadi orang bisa tersingkap yang sebelumnya terhijab kalau amalnya benar. Nah, itu kalau dalam dalam tradisi para ulama ada yang disebut dengan kasyaf. Ya, kasyaf itu mungkin saja
Kenapa? Karena dia dekat sama Allah, sehingga hal-hal yang buat orang lain itu terhijab, buat dia malah tersingkap. Dan itu bukan hal yang aneh sebenarnya bagi orang yang memahami ya, caranya. Dia tidak akan bingung. Ya, kayak apa? Kan masalahnya kan masalah dekat atau tidaknya kan? Dekat atau tidaknya seseorang. Ya, contohnya gini nih, misalnya saya ini tinggal dekat sama Ustadz Adian. Itu jadwal Ustadz Adian sebulan lagi saya udah tahu. Misalnya. Nah, karena saya dekat sama Ustadz Adian. Tapi Bapak Ibu yang ada di rumah kan nggak kenal Ustadz Adian dekat. Kenal sih, cuman kan nggak dekat. Kalau ditanya, besok Ustadz Adian mau kemana? Mungkin nggak tahu. Atau bulan depan nggak tahu. Tapi kalau saya bisa tahu, karena Ustadz Adian bisa ngomong, besok saya ada acara sini. Oh iya, oke. Oh, bukan berarti saya ini tahu yang goib, enggak, karena saya dikasih tahu, misalnya gitu. Ya, sama juga orang-orang yang amalnya tinggi, amalnya rutin, rajin, itu seperti Allah kasih tahu gitu. Ini begini. Bukan dia yang hebat, bukan, karena Allah yang singkap. Ya, Allah yang singkapkan semua tabir-tabirnya itu kelihatan jadinya. Logikanya begitu. Jadi kelihatan betul. Nah, kayak Imam Ghazali itu, cuman di Ihya ini nggak dibahas dalam ilmu kasyafah, nggak dibahas. Karena kata Imam Ghazali ini bukan pembahasan orang-orang awam. Nggak perlu diomongin. Ya, udah yang dibahas oleh Imam Ghazali di Ihya itu muamalah saja. Udah beramal aja, beramal. Nanti mukasyafahnya gimana? Kalau beramal kita juga nyicipin gitu kira-kira. Kita juga tahu sendiri rasanya. Nggak usah saya ceritain, nanti ngerasain sendiri gitu. Kenapa kita belum mukasyafah juga? Karena amal kita masih kurang mungkin. Ya. Terus ada ilmu nafi' dan ilmu dor. Ilmu nafi' itu ilmu yang bermanfaat. Ilmu dor, ilmu yang berbahaya. Ya, nah ini juga ilmu kategorinya. Ya, nah Imam Ghazali juga bahas. Kemudian terus sampai hari ini di Nusantara ada ulama Melayu yang menulis kitab Risalah Dua Ilmu. Ya, Risalah Dua Ilmu ini menjelaskan tentang apa? Ilmu yang nafi' dan ilmu yang bahaya. Risalah Dua Ilmu pada menyatakan perbedaan antara dua macam ilmu dan dua macam ulama. Nanti di situ dijelasin. Ini kalau di SD Padi At-Taqwa kalau udah selesai kitab Adabul Insan baca kitab ini. Ya, cuman Adabul Insannya belum selesai karena Covid. Karena lewat online belajarnya dia agak lama. Kalau belajarnya offline biasanya kelas 5 itu udah menyelesaikan kitab Adabul Insan. Nah, kelas 6 masuk ke kitab ini, Risalah Dua Ilmu. Ini bagus kitab ini. Bahasanya Melayu, tapi isinya bagus banget. Nah, kita nanti tahu apa sih indikator ilmu nafi, apa indikator ilmu yang berbahaya. Nah, itu bisa kita tahu di situ. Ya, nah, insya Allah sesi terakhir saya akan bahas nanti pekan depan lah. Apa itu ilmu nafi? Ya, ilmu yang manfaat itu kayak apa sih? Nah, sini saya cuma sekedar memberikan hierarkinya saja. Nah, ini terkait dengan tadi hierarki ilmu itu kita coba membuat tawaran. Nah, maksudnya gimana untuk kita ini tawaran nih, namanya tawaran ya boleh diterima, boleh enggak gitu kan. Tawaran dari saya kalau untuk kurikulum pendidikan dasar dasar menengah lah ya gitu ya kategorinya kayak begini tawarannya. Jadi fokusnya tetap intinya adab. Nah, kemudian di lingkaran yang di tengah ini adalah core ilmu yang fardu ainnya. Jadi untuk tingkat dasar itu 3 ini saja, akidah, akhlak, syariah ini udah baik, insya Allah udah bagus nih ilmu-ilmu fardu ainnya nih. Ya, anak-anak kita apa akidahnya benar, ya syariatnya bagus, ibadahnya bisa, wudunya benar, sholatnya benar, udah bagus tuh akhlaknya baik, itu cukup. Itu nanti kalau tingkat tinggi ada peningkatan lagi lah. Nah, kemudian setelah yang fardu ainnya ini tercapai, baru kita kembangkan ke ilmu-ilmu yang fardu kifayah. Ini nggak mesti satu, bisa lebih dari satu, asalkan anaknya mampu, boleh. Jadi dia menguasai ilmu-ilmu yang fardu kifayah. Ya, ulumuddin dia mau ke pedalam misalnya. Ulumuddin kan nggak semuanya fardu ain, ada yang fardu kifayah juga. Jadi ada yang mau dalemin, oh sekalian juga saya pengen dalemin skill atau entrepreneurship, boleh aja. Dan ini perwakilan aja nih, ini banyak nih kalau mau dikembangin nih. Ya, cuma kan nggak muat tempatnya kalau saya tulis semua. Ya, jadi silakan saja. Artinya, ilmu-ilmu fardu kifayah itu boleh kita pelajari.
Tapi jangan melupakan fardu ain yang jadi intinya juga dan adab. Silakan ya anak-anak Bapak Ibu diarahkan kepada ilmu-ilmu apa dari kecil minat bakat lah sebenarnya gitu ya. Kalau dalam dunia pendidikan sebenarnya ilmu fardu kifayah itu masuknya ke minat bakat. Jadi jangan dipaksakan semua. Nah, sekarang kalau yang terjadi kan kadang-kadang semuanya belajar, semuanya wajib diambil, sampai yang pusing-pusing juga diambil. Ya, akhirnya anak-anak belajar nggak bahagia. Ya, sama berat tasnya aja beratan tasnya. Ya, berat badannya cuma 30 kilo, tasnya 40 kilo. Karena bukunya banyak. Ya, begitu pelajarannya juga bahasanya udah Masya Allah. Ya, ini kurikulum yang nasionalnya maksudnya gitu ya. Saya baca modul anak saya kan nggak sekolah, ya, tapi mau ikut ujian paket nih, dapat modulnya pengen coba aja, saya ajari di rumah gitu kan. Bahasanya ya Allah, untuk modul ujian paket A saja bahasanya udah kayak bahasa apa gitu. Aduh, kenapa kayak gini banget sih gitu kan? Terlalu berat, ya. Nah, baru deh belajar ilmu-ilmu yang fardu kifayah, silahkan mau perdalam apa saja. Nah, ini kan nggak ya ini bagus dipelajari, cuma bukan fardu ain. Tapi yang sekarang terjadi UN kan ini fardu ain. Ya kan? Ya masuknya fardu ain nih kalau UN nih. Sains, ya matematik, ya sains sosialnya ada yang fardu ain ini, kalau nggak lulus ini nggak lulus katanya. Ya padahal sebenarnya nggak begitu. Ini sebenarnya jadi kalau seandainya ditanya UN dihapuskan atau tidak? Saya sepakat UN itu tidak dihapuskan, tapi materinya diganti. Nah, gitu. Jadi UN itu jangan dihapuskan, biarin. Tapi diganti buat orang Islam itu dia harus lulus ilmu yang fardu ain dulu. Itu, sholatnya benar nggak? Gitu kan? Nah, akidahnya benar nggak nih? Akhlaknya baik nggak? Kalau nggak, berarti nggak lulus. Mestinya gitu. Matematikanya 3, ya nggak apa-apa. Itu bisa 1-3 bisa dapat pekerjaan. Ya, ngetes mikrofon, tes 1, 2, 3 bisa dapat pekerjaan. Ya, kalau ngitung sampai 10 jadi wasit tinju, bisa dapat pekerjaan. Ya. Jadi artinya matematik itu kan nggak semuanya harus menguasai logaritma, aljabar, trigonometri, apa semuanya wajib, nggak juga. Ya, kita juga dalam pekerjaan kita kadang-kadang nggak semuanya dipakai. Yang penting bisa ngitung duit, insya Allah hidup. Ya, iya nggak. Orang yang nggak melek aja yang matanya, mohon maaf yang matanya buta aja kenal duit kok, hidup ya. Ada tuh di Depok tuh tukang kerupuk suami istri dua-duanya buta, tapi hidup. Kenal duit, oh ini 100.000, ini 50.000, ini 20 tahun ya. Ya, apalagi anak-anak kita, insya Allah masih bisa hidup. Ya, jadi sebenarnya ini fardu kifayah saja. Ya, matematika, sinus, kosinus, tangen itu tidak fardu ain itu. Ya, Cristiano Ronaldo itu nggak paham sinus kosinus tuh, tapi tendangannya mahal itu. Ya, sepatunya mahal. Ya, gajinya lebih tinggi daripada yang paham sinus dan kosinus itu. Ya, Lionel Messi itu nggak paham. Coba tanya Lionel Messi. Ya, tahu nggak dia tuh? Ya, hukum fisika. Tapi tendangan dia kalau nendang gol. Nah, itu. Nah, yang ngerti fisika belum tentu bisa nendang gol. Ya, ya pakai sepatu lecet bisa itu. Ya, jadi itu sebenarnya fardu kifayah saja. Ya. Nah, itu tawaran di pendidikan dasar lah ya. Nah, di pendidikan tinggi yang saya tawarkan kayak begini. Nah, ini misalnya ya tetaplah core-nya di adab. Cuma karena pendidikan itu tinggi, ya jadi materinya lebih ini lagi lah, lebih disiapkan. Apa? Islamic worldview. Karena kondisi hari ini ya, menurut saya ya, Islamic worldview itu sekarang fardu ain ya buat orang-orang di perguruan tinggi. Kenapa? Karena kalau nggak belajar Islamic worldview bahaya. Di kampus tantangan pemikirannya wah luar biasa. Ya, jadi mahasiswa tuh harusnya belajar ini dulu. Islamic worldview, ya, Quran hadis, iyalah. Quran hadis bukan cuma tahsin dan tajwid, tapi juga belajar sejarahnya, ya, mulai belajar apa pemahamannya yang benar. Ya gitu. Nah, problemnya sekarang mahasiswa banyak yang belum bisa baca Quran. Nah, itu masalah. Ya, itu jadi problem tuh. Nah, berarti kan ada yang tidak tuntas di tingkat dasar. Ya, harusnya di tingkat dasar tahsin, tajwid itu sudah selesai. Nah, ketika di tingkat tinggi mereka belajar memahami Quran lebih dalam, itu lebih enak. Ya. Tapi kalau seandainya di tingkat dasarnya tidak dituntaskan, ya di tingkat dasarnya
Nah, di tingkat tingginya akhirnya ngulang lagi, baca Quran lagi, nuntun Iqra lagi, ya rusak kayak begitu. Ya. Terus yang juga perlu dipelajari ya filsafat ilmu dan adab ilmu. Ya, ini juga nih di tingkat tinggi jangan sampai kacau filsafat ilmunya nih. Ya, kalau filsafat ilmunya ngaco, wah udah berat itu. Ya. Yang dianggap ilmu itu kalau yang empirical, yang rasional, akhirnya banyak yang ditolak nanti. Ya, dianggapnya itu bukan ilmu, itu agama, itu dogma, itu doktrin itu. Nah, itu kan kacau filsafat ilmunya kayak gitu. Ya. Sejarah itu juga fardu ain. Ini Prof. Alatas mengatakan sejarah kalau hari ini fardu ain. Saya sepakat juga. Kenapa? Karena sejarah kalau sekarang kita tidak kuasai bahaya. Ya, nanti akhirnya sejarah itu bisa merusak akidah kita juga. Ya, karena apa? Ditulis oleh orang-orang yang mendistorsi sejarah. Bahaya itu. Ya, kalau dulu sejarah yang nulis orang Islam, umat Islam. Saat itu peradabannya unggul. Yang nulis sejarahnya umat Islam. Sekarang yang nulis sejarah bukan hanya umat Islam. Bahkan kadang-kadang sejarah ditulis oleh orientalis. Ya, sehingga nanti akhirnya bisa merusak keyakinan kita. Ya, membuat kita lupa dari sejarah dan itu bahaya. Makanya Prof. Alatas sampai mengatakan sejarah boleh jadi sekarang ini boleh dibilang fardu ain. Ya, untuk tingkat tinggi khususnya kan. Dan bahasa Arab dan bahasa Inggris juga. Ya. Di tingkat tinggi harusnya mahasiswa tuh ngerti bahasa Arab. Maksudnya sekedar untuk memahami Quran, memahami hadis ya, memahami pemikiran para ulama. Karena kan banyak ditulis pakai bahasa Arab. Bahasa Inggris juga. Mau nggak mau kalau sekarang kita hidup di era sekarang, kalau nggak ngerti bahasa Inggris kan ngeri juga. Ya. Nah, jadi nanti kita nggak paham. Ya. Kalau kata orang bule nanti what we know, ya what you know we know, what we know you don't know. Ya kata orang bule gitu nanti. Ya, apa yang ente tahu aneh tahu kata si bule gitu. Tapi apa yang aneh tahu ente pada nggak tahu. Nah kira-kira gitu. Makanya belajar bahasa Inggris tetap ya boleh juga lah itu. Nah baru setelah ilmu-ilmu yang fardu ain ini udah dikuasai bagus, dia mau mengembangkan ke ilmu-ilmu yang fardu kifayahnya silakan saja. Ya, boleh 1, 2, 3 silakan saja. Ini kan jurusan-jurusan yang ada nih kalau sekarang nih. Ya di kampus lah. Jadi bagaimana? Ya nggak hanya satu. Jadi jangan jadi spesialisasi sempit. Ya dalam pendidikan Islam itu universitas itu harus universal. Jadi jangan spesialisasi sempit. Ya. Kalau sekarang yang terjadi kampus itu melahirkan sarjana yang spesialis. Sempit ya hanya mengerti satu bidang keilmuan saja. Ya. Linier. Ini penyakit linearisme. Ya, jadi sekarang itu dianggap pendidikan itu harus linear. Maksudnya linear, ya dia harus memahami itu aja. Padahal nggak gitu dalam Islam tuh ilmu apa saja dipelajari. Ya, jadi dia boleh menguasai misalnya mengambil beberapa bidang yang saling berkaitan. Ya, mengambil pendidikan Islam juga, mengambil psikologi, mengambil manajemen. Jadi dia menguasai banyak keilmuan. Itulah sarjana Muslim zaman dulu. Dia punya otoritas di berbagai Di berbagai bidang kehidupan. Di berbagai bidang keilmuan, bukan hanya satu. Ya. Bukan hanya satu bidang keilmuan. Ya. Tapi kalau seandainya sekarang yang terjadi begitu masuk ke kampus, masuk ke jurusan, itu aja udah belajar itu aja. Dia nggak tahu yang lain. Ya, yang belajar teknik dia ngerti teknik aja. Ya. Bab wudu nggak paham. Baca Quran nggak ngerti, ya. Fikih nggak paham. Nah, itu salah juga. Ya. Jadi harusnya menguasai banyak bidang. Nah, itu yang sebenarnya coba diusahakan oleh Prof. Alatas ketika di ISTEK ya. Itu dipadukan. Ya, jadi lulusannya itu bukan cuma ngerti satu bidang keilmuan, tapi banyak bidang. Itu kenapa? Karena masing-masing ilmu itu ada tempatnya. Ya, makanya lihat aja muridnya Prof. Alatas. Dr. Ugi misalnya. Dr. Ugi itu ahli filsafat, ahli pemikiran, ahli hadis, ahli ekonomi. Masya Allah, luar biasa kan? Orang-orang gitu langka tuh. Ya, Dr. Syamsuddin Arif, bahasa yang dia kuasain aja banyak banget. Ya, ada 7 bahasa. Ya, itu belum termasuk bahasa Betawi dan bahasa Sunda. Ya, jadi dia udah menguasain bahasa Inggris, Arab, Latin, Yunani, Prancis, Rusia, luar biasa tuh. Jadi dan dia bicara tentang apa bisa psikologi dia ngerti, filsafat dia ngerti,
Ya, usul fikih dia ngerti. Oh, macam-macam. Jadi universal. Pengetahuannya itu bukannya spesialisasi sempit. Nah, itu kalau kita memahami hierarki dan klasifikasi ilmu tadi. Harapannya begini. Makanya namanya universitas. Universitas itu kan dari kata universal. Ya. Kalau seandainya universitas dalam bahasa Arabnya juga kan jamiah. Ya, jamiah, kuliah. Makanya begitu pemahamannya. Kalau seandainya dia tidak memahami secara universal, berarti bukan jamiah namanya. Ya, juz'iyah. Ya, bukan kuliah tapi juz'iyah. Ya, jadi apa namanya? Bukannya menyeluruh, ya, tapi dia hanya bagian-bagian kecil saja. Itu tadi tahunya satu aja. Makanya kita nggak heran kalau sekarang ada orang yang suka ngomong salah. Karena memang bukan bidangnya. Orang yang ahlinya ahli sejarah bicara agama. Kenapa? Karena dia cuma bicara sejarah. Terus ketika bicara agama pasti ngawur. Kenapa? Karena tidak dikaitkan antara ilmu sejarahnya dengan agama. Ya, ada yang orang di bidang militer ngomong agama, ya ngaco. Kalau di bidang militer oke lah dia, jago lah. Jadi kalau ketika ngomong agama, ya nggak bener lah. Ya, nah itu kan kenapa? Karena tidak memahami hierarki ilmu dan tidak tahu posisi dia di mana. Ya, kalau kata ulama, idza nataqara julun fi ghairi fanni kharajatil ajaib. Jadi orang kalau ngomong bukan bidangnya biasanya memang keluar yang aneh-aneh. Gitu. Makanya kalau kita bukan ahlinya jangan ngomong sembarangan. Saya nih nggak ngerti kedokteran, ngomong kedokteran pasti ngaco saya. Sakit apa nih? Sakit ini gini ya. Padahal saya nggak ngerti apa-apa. Wah udah. Akhirnya orang dikasih obat, pakai ini aja. Bukannya sehat, mati. Gitu. Tapi kalau nanti tanya langsung sama dokternya kan, oh dokter tahu nih begini gini, oke deh. Nah, udah ikutin dokter lah. Ya, yang punya otoritas keilmuan begitu. Oke, itulah yang bisa saya sampaikan terkait hierarki ilmu. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita masih ada satu sesi lagi ya pekan depan. Silakan kalau ada yang mau diskusi. Barangkali ada yang mau ditanya atau mau disampaikan, boleh aja, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Bu. Saya sudah tulis soalannya di chat. Oh iya. Di Malaysia ada pandangan dari seorang ahli politik agar pelajaran agama dibuang sebab tidak perlu untuk pasaran kerja dan hanya memanjangkan masa belajar di university dan melibatkan kos yang lebih tinggi. Kayaknya Malaysia sama Indonesia sama, Bu. Ya, di Indonesia pun ada yang cakap macam itu. Ya, ada orang yang menganggap ilmu agama tak penting. Ya, tak penting buat bekerja dan sebagainya. Padahal orang kalau dia tidak paham ilmu agama kan bahaya kerja itu. Ya. Ilmu agama itu penting untuk mengawal. Supaya kita kerja itu tahu mana yang halal, mana yang haram, mana yang boleh, mana yang tak boleh. Ya. Sama, memang ahli politik itu bukan ahli agama. Ya, jadi tak pantas dia cakap bilang agama. Ya, harusnya dia diam saja. Ya. Orang tuh kalau tak paham, diam, itu tak tampak kebodohannya. Nah, tapi kalau sudah tak paham lalu cakap, semakin jelas kebodohannya. Ya, begitulah sama di Malaysia, di Indonesia sama. Ada juga orang-orang macam itu. Ya, dia kata tak penting lah belajar agama dihilangkan saja. Itu tadi saya kata ada seorang doktor dia kata kita saatnya menghidupkan ilmu-ilmu dunia katanya. Ya, tak perlu ilmu agama, buang-buang saja. Percuma ditulis apa-apa, sia-sia ditulis panjang lebar, tak ada gunanya, tak memberi kemajuan peradaban kata dia. Dia lupa. Dia melihat peradaban itu hanya dari bangunan-bangunan yang tinggi saja. Dia kata kalau yang dipelajari ilmu-ilmu dunia kita bisa bangun bangunan yang tinggi, kita bisa buat teknologi. Itulah cara pandang dia terhadap peradaban, cara pandang yang materialistis. Sehingga yang dianggap peradaban itu materi.
Ya, padahal peradaban dalam pandangan Islam itu yang paling penting itu unsur manusianya. Ya, kalau seandainya manusianya tak beradab, itu bukan peradaban namanya, itu pembiadaban namanya. Ya, jadi bangunannya tinggi, bagus, teknologinya maju, tapi perilakunya seperti binatang, itu bukan peradaban. Ya, nah, itu salah pandang dia, salah cara berpikirnya. Jadi kata ilmu agama tak perlu. Jangan-jangan memang dia tak paham ilmu agama. Ya, kalau kata ulama, almar'u aduwwu ma jahil. Manusia itu akan menjadi musuh terhadap apa yang dia tidak ketahui. Ya, makanya ya biasalah orang-orang macam itu kalau bicara tak paham, akhirnya seenaknya saja. Ya, itu perlu diingatkan. Ya, perlu diingatkan itu. Kalau seandainya itu ada pihak-pihak lah, ya, ilmuwan-ilmuwan di Malaysia itu perlu memberikan ingatan, ya, menegur, ya, kirim surat atau ya baik-baiklah sampaikan bahwa ini pelajaran agama ini penting. Kalau dihilangkan, wah bahaya. Apalagi Malaysia. Malaysia itu kan asasnya Islam. Ya, negara Malaysia itu kan sudah jelas asasnya Islam. Ya, sehingga pelajaran agama itu sangat penting. Ya, masih ada pelajaran agama saja begini rusaknya, apalagi tak ada. Ya kan? Iya lah, masih ada pelajaran agama pun yang korup banyak. Ya, gitu kan, apalagi tak ada pelajaran agama. Gitu. Jadi salah paham ya. Jadi tak paham menempatkan mana ilmu yang mesti dan mana yang boleh jadi pilihan. Ya. Ya begitulah, Bu. Sama lah, Indonesia dan Malaysia ini sama. Ya, tak jauh beda memang. Silakan ulang kali yang lain ada yang ingin disampaikan. Ya, sedikit Ustadz, mohon pandangannya. Ya. Tadi kan Ustadz menempatkan ilmu gitu ya, sesuai tempatnya. Bagaimana jika ada satu kondisi, kadang kan kita sering diuji dengan apa yang kita ucapkan, dengan ilmu yang kita tahu. Gitu. Kadang ada dokter yang ternyata nggak bisa ngobatin keluarganya. Kadang ada guru yang ternyata nggak bisa ngajarin anaknya, gitu, karena berbagai kondisi. Nah, kalau kayak gitu tuh gimana Ustadz? Apakah memang jadi ilmunya tidak bermanfaat gitu ya, atau gimana gitu? Karena kita sering diuji dengan apa yang sering kita ucapkan. Ya, sebenarnya itu manfaat juga, ya, karena kan sudah diusahakan, kecuali nggak diusahakan. Ya, tapi memang itu biasanya gitu. Bagi yang guru itu memang susah ngedidik anak sendiri, itu susah. Kenapa? Karena kalau ngedidik anak sendiri, anak itu tuh tahu kelemahan kita. Gitu. Kalau ngedidik anak orang kan orang-orang nggak tahu kelemahan kita, makanya lebih gampang ngedengernya. Makanya biasanya adatnya memang guru itu pasti siapapun lah ya, termasuk guru, dia biasanya akan lebih mudah mengirim anaknya untuk belajar ke orang lain. Gitu. Tapi bukan berarti dia acuh terhadap pendidikan, kan? Tidak. Ilmunya tetap manfaat. Dia di rumah sudah berusaha. Cuma beda memang ketika anak itu dapat pelajaran dari orang tuanya langsung dengan dari gurunya. Biasanya anak lebih cenderung dengar gurunya deh. Biasanya gitu kan. Ya, termasuk dari dokter. Dokter juga gitu. Bukan berarti dia nggak bisa ngobatin anaknya. Bisa jadi. Cuma kan yang namanya obat juga cocok-cocokan juga. Ya, kadang cocok, kadang nggak cocok. Ya kan? Kayak begitu mungkin Bu Fermita ya. Bukan berarti tidak mengamalkan sih sebenarnya kalau saya lihat. Iya, kadang ada rasa sedih saja gitu Ustaz, kok ya ketika anak sendiri begini, permasalahannya ada gitu ya. Iya, betul. Kadang dibilang sama orang, kok ngajarin anak orang pinter, ngajarin anak sendiri. Benar. Nah, gitu juga tuh, itu ujiannya. Kadang-kadang kita nggak sabar kalau ngadepin anak sendiri ya. Nah, kalau kita ngadepin anak orang, kita bisa lebih sabar. Kenapa? Kadang-kadang kita lupa mungkin pada saat itu, sehingga ketika mengajar anak kita langsung pengen melihat hasilnya. Sehingga ketika kita melihat mereka, gini aja nggak bisa, gampang. kita langsung gitu. Padahal kadang-kadang anak beda-beda. Ya, anak kita ada dua-duanya nggak sama. Ya, ada yang begini, ada yang begitu, dan mungkin memang belum waktunya. Ya, jadi
tugas kita guru itu kan ya mendidik, mengajar. Hasilnya itu bukan kewajiban kita. Hasilnya itu Allah yang menentukan. Ya, jadi kalau seandainya apa yang kita coba tanamkan masih belum juga, ya banyakin doa anaknya gitu. Jangan merasa gagal. Kok ilmunya nggak manfaat? Nggak manfaat. Kecuali kita cuek sama anak kita nggak peduli gitu ya. Nah, bodo amat. Nah, itu baru salah namanya. Ya, tapi memang begitu, Bu. Ya, sunnatullahnya mungkin begitu rasa-rasanya. Ada orang yang berhasil memang mendidik anaknya, ada yang langsung ya. Tapi juga memang tadi pasti kendalanya banyak. Ya, sama saya pribadi, anak saya dua-duanya nggak sekolah. Ya, sehari-hari sama saya gitu. Ya, kadang-kadang begitu juga. Ya, anak saya komplainnya banyak juga kadang-kadang sama saya. Abi ini gini-gini. Saya suka ajak bercanda, saya ajak ngobrol lagi. Tapi kadang saya suka ajak jalan. Ya, tapi saya maklumin lah, apalagi di usia mereka ya yang masih belum sepenuhnya dewasa gitu kan. Sehingga kan masih kadang-kadang banyak pengen tahu, banyak tanya, banyak protes, ya sudah, biarkan saja. Nanti makanya kita jangan terlalu cepat puas juga, Bu. dengan apa yang dicapai anak kita di usia anak-anak tuh jangan cepat puas karena mereka masih berkembang terus. Ya tenang aja, sabar aja, doain aja. Pelan-pelan. Nanti ketika udah dewasa akan kelihatan kok. Ya, jadi jangan terburu-buru. Jangan terburu-buru. Kadang ada orang yang terlalu cepat puas. Ya, ngelihat anaknya masih kecil tuh udah pinter, udah hebat, terus dia akhirnya lupa, lalai. Begitu udah dewasa kena masalah, jadi kaget. Ya, nah itu jangan begitu juga gitu ya. Jadi kita tenang, kita tetap sambil melihat perkembangannya, terus mengawal. Bisa jadi hari ini belum, nanti lama-lama udah dewasa, nanti dia akan berkembang, akan ada perbaikan insya Allah kayak gitu. Ya. Ya, syukran Ustaz. Ya, silakan. Bu Fermita guru ya? Iya Ustaz. Di sekolah mana? Saya guru SLB. Wah, apalagi itu. Masya Allah, kesabarannya luar biasa tuh. Tapi kalau sama anak sendiri ya begitulah. Nah, iya. Harus lebih sabar tuh ya. Allah. Oke, silakan Bu Valeria. Ya, Ustadz, saya ingin mendapat mungkin nasihat atau apa gitu. Menghadapi anak yang suka protes tuh gimana ya Ustadz ya? Maksudnya apakah protes mereka itu melanggar adab atau bagaimana? Nah, terima kasih. Ya. Sebenarnya sih anaknya usia berapa? Ini usia sekolah SD ya 15 tahun, ABG lah Ustadz. Ya. Ya sebenarnya sih kalau saya lihat anak-anak ya bisa jadi begini, bukan melanggar adab ya. Mungkin mereka belum paham sepenuhnya ya. Dan pada usia-usia segitu anak tuh lagi sedang-sedangnya pengen, rasa ingin tahunya besar. Ya, sehingga apa saja kadang ditanya, apa saja ingin diperjelas gitu ya. Nah, tinggal kita memang menyikapinya. Jadi kalau seandainya mereka ada rasa penasaran, ingin tahu dan ingin minta alasan, kita masih melihat itu sebagai hal yang wajar ya. Cuma mungkin kalau ada cara yang salah kita ingatkan saja cara yang benar. Sehingga rasa keingintahuan mereka tidak habis, tidak putus. Kasihan anak ketika nanti akhirnya kalau kita langsung ambil tindakan yang agak kasar, nanti anak kita jadi nggak berani tuh. Anak kita akan hilang sikap kritisnya hilang, sikap rasa ingin tahunya hilang. Karena apa? Mau nanya takut diomelin, nah, gitu kan? Kita yang membunuh, dalam tanda kutip kita membunuh potensi anak itu. Ya sebenarnya kalau mereka mau tanya aja. Oke, kalau ada yang kurang pas kita kasih tahu aja. Gimana? Coba nanya yang baik gimana? Nah, gitu aja, biarin dia nanya. Ya, saya pun ketika lagi ngajar anak-anak di rumah, kadang-kadang mereka suka nanya, "Abi kok gini sih ngajarnya?" Oke, gimana? Coba cerita dulu deh. Cerita gimana? Maksudnya gimana? Jadi kita biarin mereka ngomong, nggak apa-apa. Mereka mau sampein aja. Cuma kita kalau ada yang kurang pas kita ingetin aja. Oke, itu bagus, pertanyaannya begini. Oke, cuma cara menyampaikannya begini caranya. Sehingga mereka tahu. Oke. Jadi kita nggak langsung putuskan begitu saja. Anak-anak tuh kan kalau kata para ilmuwan, anak-anak tuh filosof natural. Ya, gitu. Jadi apa yang ditanya itu, apa yang terlintas di pikirannya ditanya aja sama dia. Ngomong aja gitu kan. Ya, anak-anak begitu. Tapi kitanya memang harus sabar. Ya
Jadi jangan langsung kita vonis juga, ini anak nih biadab nih ya. Enggak, jangan ngomong gitu. Anak itu harus banyak didoain, jangan divonis kayak begitu. Ya, mereka belum paham ya. Jangankan anak-anak ya, usia SD ya. Orang dewasa aja kadang masih belum paham. Apalagi anak-anak ya. Tapi dengan proses insya Allah pelan-pelan ya. Biarkan mereka menyampaikan. Saya kadang-kadang kalau ngobrol sama anak-anak ya saya suka ngomong aja. Coba kamu mau ngomong apa? Ayo, biar ngomong aja, biar berani ngomong. Takutnya kalau kita pendam terus, jangan ngomong masih kecil, apalagi digituin, udah tuh dia nggak berani tuh. Nanti akan hilang keberaniannya menyampaikan pendapatnya, takut. Lalu dia protes kadang-kadang, ini begini-gini, aku ya oke. Tapi ngomongnya nggak boleh keras sama orang tua, gitu kan? Ngomong sampaikan, tapi keras-keras itu apakah sopan? Ajak ngomong gitu. Tanya kira-kira kalau gitu baik nggak sih? Kan orang tua, gimana adabnya sama orang tua? Ngomong-ngomong aja. Iya. Kadang anak-anak ya begitu. Tapi aku kesel gini. Iya tahu kesel. Dipeluk aja anaknya. Peluk deh. Kalau udah kayak gitu peluk anaknya, ada sini-sini ya. Peluk. Insya Allah nanti dia paham pelan-pelan ya. Begitu Bu. Terima kasih Ustaz. Ya. Ada lagi yang lain? Saya Ustaz, mau tanya, silakan. ya, satu aja. Dalam klasifikasi ilmu Imam Al-Ghazali itu ada tidak perbedaan definisi antara ilmu sama pengetahuan atau itu sama saja? Oh iya. Gini kalau Imam Ghazali banyak pembahasan itu ya. Definisi ilmu pun Imam Ghazali menuliskan di beberapa kitab. Ya, di Ihya ada definisi ilmu, di Ar-Risalah ala Dunia juga disebut definisi ilmu. Cuma memang tampaknya ada perbedaan ya, ada perbedaan antara definisi ilmu yang dalam maknanya umum dengan yang dikatakan ma'rifat, yang diartikan sebagai ilmu yang lebih khusus sifatnya. Ya, Imam Ghazali menyebut juga seperti itu. Ya, jadi memang ada perbedaan definisi makna yang disampaikan oleh Imam Ghazali tentang ilmu ya dalam makna umum gitu ya, dengan ma'rifat dalam makna ilmu yang secara khusus. Ya, disebut memang kayak begitu. Ya, kalau di Ihya disebut misalnya ilmu itu definisinya adalah mengetahui sesuatu seperti apa adanya. Misalnya. Definisinya itu ada. Ya, itu definisi ilmu biasa tuh. Tapi ketika udah bicara ma'rifat, itu levelnya sudah bukan mengetahui seperti itu saja. Ada kaitan dengan yang lainnya lagi. Ya, dengan epistemologi yang lain dikaitkan sehingga mencapai ma'rifat. Ya, dengan kondisi jiwa yang lebih tinggi. Ya, itu dalam kitab Kimiaus Sa'adah. Ya, Kimiaus Sa'adah tentang bicara happiness, ya, tentang bicara kebahagiaan. Itu Imam Ghazali mengaitkan bukan ilmu biasa tapi ma'rifat. Ya, puncak kebahagiaan salah satunya adalah ma'rifat. Ya, yang semalam Ustaz Ugi bahas juga itu kan. Happiness. Ya, kalau ikut kelasnya itu begitu. Karena di Ihya juga di Al-Munkir di Kimiaus Sa'adah Imam Ghazali bahas itu juga. Ya, ma'rifat. Ya, yang bagian dari happiness ya, sa'adah. Sehingga bukan ilmu yang biasa. Nanti ilmu pembahasan Imam Ghazali terkait ilmu itu sangat luas. Sangat panjang ya. Baik dari segi definisinya, klasifikasinya dan lain-lainnya banyak lah. Ya, dan itu yang menurut saya juga bukan hanya definisinya yang kita coba pahami ya, tapi urgensinya itu yang harus kita ingat. Makanya kita lihat Imam Ghazali nulis kitab Ihya Ulumuddin, tapi awalnya itu kitab ilmu. Itu luar biasa loh. Ya. Dan itu kitab yang secara strukturnya, sistematikanya luar biasa. Artinya apa? Ketika Imam Ghazali menulis kitab Ihya, dengan itu kitab Ihya kan total kitab dalamnya itu ada 40 kitab. 40 bab. Awalnya kitab ilmu. Nah, itu yang penting itu. Di mana Imam Ghazali melihat memang problem utamanya di problem ilmu itu. Ya, ketika orang itu diajak memahami ilmu dengan benar, ya, by definisi, ya, klasifikasi, urgensi, ya, dan seterusnya, adab-adabnya semuanya, baru tuh masuk ke masalah-masalah berikutnya, mudah-mudahan jalannya lebih baik. Ya.
Jadi kalau secara definisinya memang ada banyak definisi di beberapa kitab. Agak apa namanya? Kalau baca kitab Imam Ghazali itu memang nggak bisa cepet-cepet, mesti pelan-pelan. Dan karena dia menuliskan di banyak kitabnya. Kedua, kita juga harus melihat lagi kronologis. Kronologis penulisan kitabnya Imam Ghazali itu. Ini dia nulisnya sebelum uzlah atau sesudah uzlah. Kadang-kadang ada perbedaan diksi yang digunakan. Kadang-kadang ada pendalaman lagi pembahasan yang lebih karena dia sebelum uzlah itu tadi dia hanya melihat dari sisi ilmu yakin. Ketika dia sudah uzlah dia membahasnya dengan bahasa hakul yakin sehingga pembahasannya lebih dalam lagi. Itu yang membuat kadang-kadang banyak peneliti juga mengatakan orang kadang-kadang kalau tidak teliti, tidak jeli itu bisa salah paham terhadap pemikiran Imam Ghazali. Makanya memang harus pelan-pelan baca pemikiran beliau. Atau nanti ikut aja PK3 Al-Ghazali. Selanjutnya selesai ini PK3 Al-Ghazali ikut. Oh, ada ya Ustaz? Wah, Ada. mantap. Ya, Malah siap. itu duluan. Malah kelas itu dibuka lebih dulu. PK3 Berat, Oh, Ustaz. iya. Mesti bisa bahasa Arab, Ustaz. bisa gampang. Bahasa Arab itu gampang, ya. Orang gila di Arab aja bisa bahasa Arab. jadi gampang itu ya. Kata Ustaz Adian, bahasa Arab itu gampang. Orang paling bodoh di Arab aja bisa bahasa Arab katanya. Ya. Bisa lah insya Allah. Ya. Nggak sulit kok. Ya, nanti bisa belajar lagi. Ya. Itu belajar kitab ya Ustaz? Yang dibahas pemikiran Imam Al-Ghazali? Iya, pemikirannya. Oke. Jadi ada yang referensinya berbahasa Arab, ada juga memang, tapi tidak terlalu tidak terlalu ketat. Kalau ngaji yang Ihya itu kan memang kita baca tuh semuanya. Iya. Kalau ini enggak. Ini udah dibuatin materinya oleh dosennya. Sederhana, memang sumber-sumbernya ada yang berbahasa Arab, berbahasa Inggris, segala macam. Udah dibuatin slide-slide-nya lah. Oke, siap. Itu insya Allah. Silakan tuh. Ajak Susan itu. Ada lagi silakan. Jazakallah Ustaz. Ya, sama-sama. Silakan kalau masih ada satu lagi boleh lah. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Ini dengan tadi kalau sampai di tingkatan kasyaf ya mungkin bisa mencapai ilmu yang tadi disebutkan ilmu laduni. Ini saya sempat lihat video yang pernah saya lihat. Katanya, jangan heran kalau misalnya ada orang yang ya kelihatan gila, tetapi ya itu penglihatan Anda, tetapi dia itu dekat dengan Allah. Padahal nampak, misalnya Ustaz, kita lihat di video itu, ya memang rambutnya acak-acakan, pakaiannya compang-camping, kemudian auratnya terbuka. Kemudian memang dari bahasanya, ya nampaklah kalau kita lihat memang orang gila. Tapi ada yang mengatakan, nah itu penglihatan Anda itu. Tapi sejatinya dia itu dengan Allah. Dia berada pada dimensi lain. Wah, bagaimana itu kira-kira kalau misalnya? Ya memang kalau kita sih ya, kita melihat secara zahir saja lah. Ya, kita secara zahir, kita tidak tahu. Ya, kalau secara zahir kelihatan, sudah kita menghukumkan yang zahir tidak salah. Ya, karena kita tidak dituntut untuk melihat secara hakikat. Ya, dia seperti apa di hadapan Allah. Kita nggak tahu, orang kita nggak dapat bocorannya. Ya, emang kita dikasih tahu sama Allah dia kedudukannya begini begitu kan enggak. Ya, kalau dalam tradisi para ulama sampai disebut la ya'riful wali illal wali. Ya, tidak ada yang tahu wali kecuali wali. Kita kan bukan wali. Ya, paling wali murid. Ya, bukan wali dalam makna istilah itu ya. Sehingga ketika kita melihat ada orang-orang yang
perbuatannya dalam kacamata syariat itu tidak pas, ya sudah, kita cukup itu jadi bahan penilaian kita. Ya, jadi jangan juga jangan berlebihan, ya. Jadi seperti itu sudah. Cara pandang kita berdasarkan syariat itu sudah benar, ya. Jadi kalau kita tidak sesuai, kita merasa ini kayaknya nggak pas, ya sudah, tinggalkan, jangan ikuti, gitu saja. Meskipun orang mengatakan begini begitu, kita nggak perlu ikut-ikutan lah, ya. Gitu. Kalau dalam pandangan para ulama sampai dikatakan begini, andaikan ada orang yang bisa terbang kemana-mana gitu, ya, terbang, lompat sana, lompat sini, jalan di atas air segala macam. Terus gimana? Ya jangan langsung buru-buru diikutin sampai kita lihat perbuatannya ditimbang dengan syariat, dengan agama. Bagaimana? Sesuai nggak dengan syariat? Kalau sesuai dengan syariat, ya, nah itu kayak begitu sih nggak akan jadi bukan itu hal yang perlu kita kejar, tapi syariatnya itu. Jadi kalau seandainya orang yang kayak gitu terbang, ternyata dengan syariat itu dia tidak sesuai, ya jangan diikuti. Mau dia terbang kayak mau dia jalan di air, itu nggak jadi urusan, ya, nggak jadi pedoman buat kita. Nggak usah, kita ikuti yang jelas saja. Dia ngomong gitu, emang dia tahu, ya begini, emang dia dapat ada yang bocorin, ada yang ngasih tahu kalau dia itu begini begitu, kan enggak. Itu dugaan-dugaan saja kan, dugaan dia. Kita pun nggak tahu. Makanya sudah, bagi kita yang paling gampang ya sudah, kita melihat itu sebagai pandangan syariat, dia kelihatan auratnya, ya sudah, ngapain? Kan dalam pandangan Islam yang namanya aurat terbuka nggak boleh. Jangan diikutin, jangan dianggap berlebihan sampai dia tuh begini begitu, ini enggak begitu. Ini wali lah tuh. Kadang-kadang ada orang salah juga. Padahal kalau kita lihat kriteria Al-Qur'an ketika menyebut wali itu definisinya alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ya, yang dikata waliullah itu adalah yang beriman dan bertakwa. Sekarang itu indikator yang paling gampang. Kenapa ada orang bisa jadi wali? Ya, karena tingkat keimanan ketakwaannya di atas rata-rata manusia biasa. Kalau seandainya keimanan ketakwaannya nggak benar, nggak jelas, nggak sesuai, ya gimana dikata waliullah, sulit lah kita terima kayak begitu. Ya, kita berlepas diri saja, kita nggak usah ikutin. Kalau ada yang bilang ya terserah dia, kita mah ya enggak lah. Ya, kita yang gampang aja, yang wajar-wajar saja lah. Ya, beragama, mengikuti para ulama yang soleh, itu saja sudah. Ya, saya rasa begitu, Pak Sirajuddin, ya, Pak Sirajuddin. Wallahu a'lam bishawab, ya. Baik, saya rasa cukup ya kalau ini ya, udah mau jam 10. Ya. Dan mungkin di Pak Sirajuddin di Makassar udah jam berapa nih? Jam 11 atau jam 12 kali ya? Lebih malam di sana nih. Insya Allah. Jam 11. Oh iya, makanya ya cukup malam. Kita masih sisa satu sesi lagi ya, insya Allah pekan depan mudah-mudahan bisa kita tuntaskan, semuanya sehat ya. Selesailah materi tanggung jawab saya sudah saya sampaikan pekan depan, tapi insya Allah mudah-mudahan nggak ada halangan ya. Demikian kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Baik, Ustaz.